敵は全て殺す。たとえそれが神だとしても。 Season kedua ini dibuka dengan menampilkan Hajime yang nampak kewalahan menghadapi seorang wanita misterius dengan outfit bak seorang Valkyrie. Siapakah wanita ini? Kenapa Hajime bisa beradu mekanik dengannya? Dan apa yang terjadi sebenarnya? Tenang aja, karena Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo season kedua baru aja dimulai. Scene mundur jauh sebelum momen barusan terjadi. Nampaknya kerajaan Heilik yang sedang menunggu kepulangan Bebanogawa dan party lini depannya. Di sini kita juga diperlihatkan karakter baru, yakni putri kerajaan Heilik yang bernama Liliana, yang diketahui sangat memikirkan kondisi dan juga perasaan para hero dunia lain. Gak lama kemudian salah seorang prajurit datang untuk melaporkan party lini depan yang telah kembali. その戦いの訓練中に起きた悲しい事故。もうこれ以上。リリー、雫。Singkat waktu, di tengah pesta yang diadakan, nampaknya Lily dan juga Shizuku yang membicarakan tentang apa yang terjadi sewaktu di dalam labirin Orcus kemarin. Sementara itu, kebahagiaan akan kebersamaan dapat terlihat dengan sangat jelas dari semua teman-teman sekelas lainnya. Iya, meskipun gak semua bahagia sih ya. Terkhususnya Bebanogawa, Eri, dan juga Hyantot. Lily lalu menanyakan di mana Kaori saat ini. Setelah diberitahukan, ia pun sangat bersyukur karena Hajime yang ternyata masih hidup. Sebenarnya Shizuku ingin sekali membawa Hajime pulang bersama mereka, namun sayangnya Hajime menolak dan lebih ingin mencari cara lainnya. Di saat Lily yang menyayangkan dirinya yang gak bisa melihat si Hajime, Shizuku yakin Lily pasti akan sangat pangling saat bertemu dengannya nanti. Scene berpindah ke gurun pasir Gruen. Nampaknya Yue dan juga Kaori yang sedang meributkan tentang siapakah wanita yang paling mengenal Hajime dengan sangat baik. Iya, semua keributan ini diawali Yue yang pamer soal Hajime yang berjanji akan membawanya ke dunia asal, menemui orang tua, dan hidup harmonis di sana. Tapi karena Kaori yang gak mau kalah, diumbarlah hobi Hajime yang sebenarnya seorang wibu akut yang bahkan tampilan serta beberapa senjatanya dibuat plek-ketiplek dengan anime yang dulu pernah ia tonton. Sis, minus 10.000 aura coy! Berbeda dengan Kaori yang tahu banyak hal seperti itu, Yue berniat mengcounternya dengan mengumbar teknik favoritnya Hajime sewaktu di atas ranjang. Bersyukurnya di sini, pertengkaran itu langsung terhenti begitu Miu dan juga Seiya yang menegur kedua gadis ini. Gak lama setelahnya, Hajime nampak ketempelan opai. Salah salah kata kayaknya. Gak lama setelahnya, Tio ngasih tahu ada segerombolan Sandworm yang sedang mengerumuni seseorang. Di tengah rasa curiga karena biasanya monster itu selalu memangsa apapun yang melintasi gurun itu, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Di tengah situasi genting yang terjadi, bisa-bisanya Mbak Kaori malah nyosor ke Hajime Junior hingga rela menimpa Yue yang lebih kecil darinya. Alhasil healer somplak yang satu ini langsung diikat biar gak banyak berulah kayak tadi. Kedongoan dan ketegangan kian bercampur aduk sampai pada momen Hajime berganti strategi dengan akan menghabisi semua monster itu menggunakan persenjataan yang telah dipasang pada brise miliknya. Setelah menghabisi gerombolan Sandworm barusan, kini mereka masih harus menghadapi gelombang berikutnya dari segerombolan Sandworm tadi. Gak pakai basa-basi, Hajime langsung menyapu bersih semua monster itu menggunakan sebuah turret otomatis. Setibanya mereka di TKP, nampaklah seorang pria yang nampak kesakitan yang diketahui terkena penyakit kebocoran mana yang berasal dari racun yang ditelan olehnya. Kebocoran mana sendiri bisa membuat penderitanya mengalami pecah organ dalam yang tentunya beresiko kematian. Setelah menyadari heal biasa takkan ampuh padanya, Kaori terlihat menggunakan sirip penyembut tingkat lanjut yang disebut Kaisei.
Skill Kaisei sendiri merupakan skill transfer mana ke orang lain yang digunakan untuk menahan targetnya dari kehabisan mana. Dengan mengisi mananya dengan yang baru, mana yang terkontaminasi racun akan terbuang dan akan diserap oleh cincin kristal suci pemberian Hajime sebelumnya. Meski Kaisei berhasil menyembuhkannya, akan tetapi itu hanya bersifat sementara. Jika terus dibiarkan, maka orang itu hanya akan mati karena tekanan mana yang lepas kendali lagi atau mati karena kelelahan ekstrim. Setelah orang itu tersadar dan melihat Kaori sebagai dewi di surga, Hey, you're finally awake. jelas ucapan ngelanturnya barusan langsung terkena sepakannya Hajime yang menyuruhnya untuk cepat bangun dan jelaskan situasinya. Tapi karena terlalu panas, orang itu akhirnya dibiarkan untuk menumpang di Brise sekalian untuk mendinginkan diri. Singkat cerita, orang bernama Bize Forward Zengen ini diketahui merupakan putra adipati dari Kadipaten Ankaji, Lanzui Forward Zengen. Di mana Kadipaten Ankaji merupakan sebuah wilayah pengimpor produk laut dari kota Bahari Erisen, kota yang juga merupakan kampung halamannya si Miu. Sedangkan Ankaji adalah tempat yang menjadi tujuan Hajime dan partinya saat ini. Si Bize lalu menjelaskan beberapa hari lalu, penduduk wilayahnya ditimpa penyakit kebocoran mana yang disebabkan setelah mereka mengkonsumsi air yang diduga telah terkontaminasi racun yang entah datang dari mana. Sebenarnya penyakit itu sendiri memiliki obat penangkalnya, yang mengharuskan mereka menggunakan mineral batu hening yang memiliki khasiat meredam aktivitas mana di dalam tubuh. Tapi karena lokasi tambangnya hanya ada di gunung api Gruen, jelas benda itu jadi sangat sulit untuk didapatkan. Mendengar semua permasalahan dan penyebab tidak ada satupun petualang yang bisa melakukannya, tentu semua mata tertuju ke Hajime yang dirasa mampu mengatasi semua masalah yang disebutkan oleh si Bize tadi. Sebagai perwakilan Kadipaten Ankaji bisa membuat permintaan resmi supaya Hajime dan partinya mau meminjamkan kekuatan mereka. どのみちアンカジには寄るつもりだったしな。 Scene berpindah ke kerajaan bangsa iblis Garland. Nampaknya seorang pemimpin bangsa iblis bernama Fride Bagua yang dihampiri bawahannya yang bernama Mikhail. Dari arah ucapannya, bisa kita pastikan si Mikhail ini adalah tunangannya si Katlea, iblis wanita yang dibunuh Hajime di labirin Orcus sebelumnya. Rasa shock Mikhail tidak hanya karena mendengar tunangannya yang telah tiada, tapi juga karena misi di kota Ur yang juga telah gagal. Meski rencana mereka telah sukses, namun 60.000 monster yang dikerahkan untuk membunuh Aiko sang dewi kesuburan telah dibobot habis oleh seorang irregular dan 3 pengikutnya. Bahkan rekan mereka yang bernama Reis harus kehilangan lengannya sewaktu mau kabur dari sana. Tepat setelah permasalahan di kota Ur selesai, Hajime dan partinya langsung menuju labirin Orcus dan membunuh Katlea di sana. Fride yang ingin pergi ke Gunung Api Agung untuk mendapatkan sihir kuno lainnya, biar jadi lebih OP demi Tuan dan juga dewa yang mereka layani, meminta Mikhail untuk menjaga kerajaan mereka untuk sementara waktu. 我が神より賜った崇高な使命のことごとくを潰してくれた大将イレギュラー。 Sesampai rombongan Hajime di Kadipaten Ankaji, nampaknya pemandangan indah yang silih berganti jadi pemandangan kota hampa seolah gak ada kehidupan sama sekali. Setelah mereka menemui sang adipati, Bize langsung menjelaskan apa yang terjadi, dan jelas adipati Lanzui sangat-sangat bahagia mengetahui Hajime dan partinya bersedia menyelamatkan wilayah Ankajinya. Setelah mereka dibawa ke pusat penyembuhan, nampaknya banyak sekali pasien yang sedang dirawat di tempat itu. Tanpa berlama-lama, parti Hajime langsung membagi tugas untuk mengatasi masalah meski hanya bersifat sementara. Dimulai dari combo Hajime dan juga Yue yang membuatkan sebuah tempat penyimpanan air untuk mereka. Tapi karena mananya belum stabil, alhasil Yue terlihat ngenyot darahnya si Hajime disusul ngenyot lokasi lainnya. Mereka kemudian mendatangi sebuah oasis yang merupakan sumber air yang dimiliki wilayah Ankaji. Gak sampai semenit Hajime udah merasakan sebuah kejanggalan yang berasal dari dasar oasis tersebut. Perasaan menggajal itu pun semakin menjadi begitu Adipati Lanzui ngasih tahu mereka emang menggunakan sebuah artefak untuk keamanan dan juga pembersihan, tapi itu diletakkan di permukaan tanah dan bukan di dasar oasis. Tanpa basa-basi, Hajime mencoba membuktikan rasa janggalnya barusan yang berasal dari dasar oasis itu. Menyadari ada sosok yang bergerak dengan sangat cepat,
Hajime melanjutkan lemparan granatnya hingga 10 biji banyaknya. Namun di saat si somplak ini yang mau melemparkan 50 granat, Adipati Lansby mencoba menghentikan karena semua ledakannya barusan juga membunuh banyak sekali ikan yang juga menjadi salah satu sumber makanan mereka. Melihat seonggok monster berbentuk slime yang diduga menjadi penyebab terjadinya penyakit kebocoran mana, tentunya Hajime yang gak ingin membuang banyak waktu, langsung membidik inti monster itu menggunakan donernya. Sampai akhirnya... Meski telah berhasil mengalahkannya, sayangnya kandungan oasis di sana masih tercemar. Tapi setelah diberitahu Tio dan juga Yue bahwa oasis itu pasti akan kembali jernih ke sedia kala, Adipati dan warga lainnya pun jadi sangat tenang dibuatnya. Terlepas dari itu semua, sang Adipati lebih terkejut karena Hajime yang memberitahu kecurigaannya bahwa monster tadi telah ditanam oleh bangsa iblis untuk meratakan wilayah Ankaji secara perlahan. Setelah berterima kasih pada Hajime dan kawan-kawan, nampaklah scene yang kembali ke Seiya dan juga Kaori yang masih sibuk di pusat penyembuhan. Gak lama setelahnya, Hajime dan yang lainnya datang untuk memberitahukan bahwa sumber masalah di oasis mereka kini telah lenyap tapi tetap butuh waktu sampai bisa kembali ke sedia kala. Untungnya mereka sudah memiliki tempat persediaan air yang telah dibuat oleh Yue dan juga Hajime tadi. Gak cuma itu aja. Bahkan parti Hajime juga telah menerima misi pengambilan batu hening di Gunung Api Gruen. Sebelum berangkat, nampaknya Miyu dan juga Kaori yang diminta menetap di Ankaji, sedangkan Hajime, Tio, Seiya dan juga Yue yang akan pergi untuk menjalankan misi. Di tengah Kaori yang menatap wajah Hajime, bisa-bisanya Miyu nanyain bapaknya yang gak ngeliat Kaori seperti yang dilakukan Yue tadi. そんな必要があったのかな。楽しんでたんだ。私のこと忘れてたんだ。 Karena gak pengen digeprek oleh waifunya sendiri, jelas Hajime langsung pamitan pergi dari sana. Setelah menghabisi banyak sekali sandworm di jalan, pada akhirnya mereka tiba di Gunung Api Gruen yang terasa sangat panas bagi mereka. Kecuali Tio, yang malah merasa kenikmatan saat ini cuy. Setibanya di pintu masuk labirin Gruen, Hajime ngajakin ketiga waifunya ini untuk segera masuk ke dalam dan mencari batu hening yang dimaksudkan. Di dalam sana mereka akhirnya menemukan beberapa batu hening, tapi karena ukurannya terlalu kecil, mereka berempat memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi ke labirin itu. Baru aja melewati banyak anak tangga, Hajime dan kawan-kawan udah disambut seekor banteng lava yang tadinya mau dihadapi oleh Hajime, tapi karena Seiya yang mengaku ingin mencoba modifikasi palunya saat ini, pada akhirnya Seiya lah yang akan menghadapi monster itu. Edan sekali, Hajime ternyata telah modifikasi senjata Seiya supaya bisa mengkonversi mana menjadi shockwave yang sangat-sangat OP. Setelah mereka melanjutkan penyusuran, hawa panas yang semakin menyengat membuat Seiya berjalan sempoyongan. Bahkan Yue sampai mengalami oversableng saking gak kuatnya menahan sengatan panas yang ia rasakan. Karena gak punya pilihan lain, pada akhirnya istirahat menjadi satu-satunya opsi yang mereka miliki. Hajime lalu meminta Yue untuk menciptakan sebongkah es, disusul Tio yang menggunakan sihir anginnya supaya udara di sekitar mereka jadi lebih sejuk. Setelah Hajime nyuruh mereka berdua untuk ngelap keringat di badan, Tio merasa terkejut karena masternya yang kelihatan gak kenapa-napa sama sekali. Yang padahal Hajime mengaku sangat-sangat kepanasan dan hampir gak kuat menahannya. Mendengar hal itu, Tio yang punya anggapan masternya bukanlah makhluk biasa, menjadikannya sebagai patokan maksimum untuk mengetahui konsep dari labirin tersebut. Hajime yang baru kali ini mendengar soal konsep labirin menanyakan arti dari istilah itu pada si Tio. Yang dimana konsep labirin sendiri adalah penyebutan yang muncul dari kesimpulan Tio terhadap beberapa labirin yang ia ketahui. Seperti labirin Orcus yang mengharuskan mereka bertarung melawan lusinan monster dalam berbagai macam situasi, mau itu terdesak ataupun terencana. Labirin Resen berkonsep menguji kemampuan mereka dalam merespon segala serangan tanpa menggunakan mana sedikit pun. Dan untuk labirin Gruen sendiri, kemungkinan besar mengharuskan mereka untuk fokus di tengah suhu panas ekstrim sembari menghadapi berbagai macam serangan kejutan. Di tengah pembicaraan serius itu, iya, fokus Hajime teralihkan ke betapa mantapnya body Tio, dan meskipun ia mencoba mengalihkan pandangannya, fokusnya malah pindah ke Yue yang lagi ngelap keringat di tubuhnya.
はじめが綺麗にして。 Singkat cerita, setelah melewati lautan lava menggunakan perahu yang telah diperkuat dengan sihir, nampaknya mereka yang tiba di sebuah tempat berbentuk kubah yang dikelilingi lautan lava yang sangat membara. Setelah melihat batu kristal berjumlah 100 yang menempel di sekeliling kubah itu, bisa diasumsikan tempat itu adalah lokasi persembunyian Liberator Gruen berada. Tapi untuk mencapai tempat itu, Hajime dan kawan-kawan harus menghadapi guardian yang menjaga kubah tersebut. Melihat ada 10 monster ular lava di sana, mereka mengira semua monster itu adalah guardian akhir dari labirin tersebut. Namun meski telah menghabisi semuanya, sayangnya monster ular lava itu terus bermunculan lagi dan lagi. Untungnya aja Seiya sempat menyadari sesuatu dan langsung memberitahu Hajime bahwa batu kristal yang menempel di kubah juga ikutan hancur dengan jumlah yang sama dengan jumlah monster yang mereka kalahkan tadi. Yang artinya mereka harus menghadapi 100 monster alias 10 gelombang ular lava secara beruntun. Nah, di tengah mereka yang menghadapi gempuran gelombang demi gelombang, para gadis membuat sebuah taruhan. Siapa yang paling banyak mengalahkan monster itu boleh meminta hadiah apapun dari Hajime. Melihat serangan AOE-nya Yue barusan, jelas Seiya yang merupakan single target auto pesimis bisa memenangkan pertaruhan tersebut. Tio bahkan sampai menganggap Yue harusnya nggak usah ikut karena kekuatannya terlalu di luar Nurul. Baru aja Hajime merasa senang karena merasa inilah gelombang terakhir dari Guardian Labirin Gruen. Secara tidak terduga, ini yang terjadi padanya. Jelas Hajime sekalipun takkan mampu menahan serangan dahsyat nan mendadak seperti itu. Di tengah Yue yang sedang mengobatinya, Tio berteriak memperingati ada serangan susulan yang berasal dari atas. Saking banyaknya, skill pelindungnya Yue nggak mampu menahan semuanya sekaligus. Seiya yang ingin menghampiri mereka pun ditahan oleh Tio yang memperingati dia akan langsung mati begitu keluar dari pelindungnya. Setelah hujan serangan berhenti, nampaknya sang pelaku yang keluar setelah cukup lama menunggu untuk menyergap mereka berempat. Dan ternyata sosok pengecut barusan adalah si Fride yang nongol bersama puluhan monster yang dibawa olehnya. Seperti yang telah kalian ketahui dari season pertamanya, Dewa Isekai di cerita ini suka banget bisikin umatnya untuk melakukan banyak hal alih-alih untuk kebaikan. Tujuan dari Dewa Isekai nggak lain untuk hiburan semata. Fride pun terkejut mengetahui Hajime yang gak musnah setelah menerima napas naga Uranos miliknya secara langsung. Hajime yang emosi dengan bacotan Fride sejak tadi pun menyuruhnya untuk mengetahui tata krama dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu baru mengajukan pertanyaan. Awalnya sih si Fride ini ogah-ogahan ngasih tahu namanya, tapi setelah mengingat Hajime dan partinya adalah irregular, jelas Fride langsung mengenalkan diri di saat itu juga. 私の名はフリード・バグア。異教と共に神罰を下す忠実なる神の使徒である。 Simpelnya, lu punya sihir kuno, lu jadi utusan dewa. Fride yang telah dimabukkan oleh kekuatan bahkan sampai bisa berkomunikasi dengan sang dewa. Hal itu membuatnya jumawa dan merasa bisa menyingkirkan MC plot armor kita yang satu ini. Hajime pun sangat emosi karena merasa justru Fridella yang telah menghalangi jalannya saat ini. Singkat cerita, mau berapa kali pun mereka menyerangnya, sayang berkat skill pelindung seekor monster kura-kura, semua serangan mereka mampu diblokir tanpa kendala sedikit pun. Selesai merapalkan mantra sihir kunonya dan menghilang dari sana, untungnya berkat Seiya mereka mampu mengetahui keberadaan Fride dengan sangat cepat. Melihat Hajime yang terpukul mundur, Tio merasa bersalah karena telah salah paham tentang masternya. Di mana meski Hajime berbeda dari makhluk lainnya, tapi sekalinya manusia, masternya itu akan tetap menjadi seorang manusia. Lengah sedikit, nyawa melayang. Sin lalu menampilkan masa lalu Tio, tepat sebelum sang ayah tiada. Ras manusia naga yang merupakan ras penentang dewa diharuskan bersembunyi agar gak dimusnahkan oleh para pengikut dewa dunia tersebut. Semua itu harus mereka lakukan, paling enggak sampai sosok penentang dewa terkuat muncul untuk mengakhiri semua penderitaan yang ada.
Semua ingatan itu membuat Tio membulatkan tekadnya sebagai ras manusia naga sang penentang dewa isekai. Bersama dengan Hajime yang perlahan mendekatinya, Friede berniat menghabisinya atas bisikan sang dewa padanya. Namun sebelum itu bisa terjadi, sayangnya tekad kuat Tio berhasil mencegahnya tepat waktu. Jelas Friede semakin dibuat sangat-sangat terkejut mendapati salah satu ras penentang dewa ada di tempat seperti ini. Ia lalu memintanya untuk mengingat dengan baik semburan naga original yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah rasa terkejut dan ingin segera menghabisinya dengan sihir kuno, tentunya aja Tio tidak bertarung seorang diri saat ini. Hajime terlihat menggunakan selagennya yang mampu menembus pertahanan Friede, disusul dengan tebasan yang hanya mampu memberikan sedikit damage kepada dirinya. Sementara itu, gak butuh waktu lama Tio berhasil memukul mundur naga Uranos dengan sangat telaknya. Di saat Hajime yang mau melancarkan serangan lagi, sayangnya tubuhnya itu udah mencapai limit hingga membuatnya terjatuh sebelum akhirnya ditangkap oleh si Tio. Di tengah Hajime yang sedang disembuhkan, Friede menganalisa situasi dan menganggap tidak hanya Hajime yang berbahaya, para gadis yang mengikutinya pun gak kalah berbahayanya dari si Hajime itu sendiri. Manusia naga penentang dewa, maga pirang instant magic, dan ras demi-human dengan kekuatan fisik gak ngotak, bahkan mampu melihat masa depan. Mendengar ucapan Friede yang seolah-olah udah menang, jelas Hajime jadi sangat kesal dan mengaku masih bisa bertarung saat ini. Tatapan Hajime barusan membuat Friede menyadari bukan kekuatan tempurnya yang harus diperhitungkan, melainkan kegigihannya untuk bertahan hidup. Friede lalu mengatakan bahwa dirinya sebenarnya gak pengen menggunakan cara ini. Tapi karena irregular OP seperti mereka terlalu berbahaya, ia terpaksa menggunakan sebuah peninggalan labirin yang dimilikinya untuk membuka pintu mekanisme yang terletak di langit-langit. Guncangan yang terjadi bahkan kenaikan ketinggian lava di sekitar mereka juga telah direncanakan oleh Friede sejak awal, yang mana ia harus membayar mahal dengan merelakan sihir kuno yang masih bersemayam di labirin tersebut. Merasakan mustahil bisa lolos dari ledakan gunung berapi di sana, Hajime meminta Tio untuk membawa cincin hartanya dan kabur dari celah-celah yang dilalui rombongan Friede tadi. Mengira masternya ini telah pasrah menanti kematian dan menganggapnya kurang pantas untuk mati di sisinya, akan tetapi tentunya Hajime sama sekali nggak ada niatan untuk menyerah, mau apapun kondisinya. Ia hanya ingin mendapatkan sihir kuno labirin Gruen, membunuh iblis pengecut tadi, dan menepati janjinya untuk mengantarkan batu hening ke Ankaji. Tapi karena mustahil melakukan semua itu seorang diri, itulah kenapa Tio dimintai tolong untuk pergi ke Ankaji dengan kecepatan penuhnya. Setelah menerima tugas itu, nampaklah Hajime yang nitip pesan untuk Miyu dan juga Kaori. Sampai jumpa nanti. Di tengah Seiya dan Yue yang membantu dalam memblokir dan melakukan serangan balik, nampaknya Tio yang meluncur karena sebentar lagi pintu yang menuju atas akan segera tertutup. Serangan demi serangan yang ia terima hanya dianggap sebagai sebuah kenikmatan semata. Sembari melalui hujan serangan dari atas, Tio mengklaim inilah skill pribadi miliknya, konversi rasa sakit. Semakin banyak rasa sakit yang diterimanya, semakin OP pula semua status miliknya. Di tengah Friede lagi dangak ke atas saking gak percayanya Tio bisa lolos dari semua serangan tadi, tanpa disadarinya 3 crossbeatnya si Hajime udah bersiap tepat di hadapannya. Hingga pada akhirnya scene berpindah sebentar ke Ankaji. Nampaknya getaran letusan gunung berapi yang sampai ke pusat penyembuhan. Di lain sisi di kerajaan Heilig, nampaknya Putri Lily yang punya firasat gak enak setelah menemui sang ayah dan pasukan penjaga yang mengikutinya. Tatapan kosong Bugs sedang dikendalikan nampak tergambar jelas dari raut wajah mereka semua. Di tengah ketidakpahaman yang terjadi, Lily mendapati Shizuku yang sedang berlatih di halaman kayak biasanya. Demi membunuh kelemahannya sendiri, Shizuku mati-matian mengayunkan kurogatananya tanpa henti. Kayak kucingkunya, bedanya warna putihnya. Melinya
Mengingat seekor nyanyan di sana, Shizuku yang memang suka hewan berbulu kawaii atau dibuat lulu, bahkan sampai membuatnya berakting layaknya nyanyan kawaii yang udah fix bakal gua jaga di dalam kamar gua. Shizuku-chan ga oshiyoki shichaunya yo. Doko ikunya? Sontak si Zunyan dibuat terdiam dapatin yang Lily yang ada di belakangnya sejak tadi. Meski awalnya nih Putri Pirang kelihatan normal, akan tetapi image normalnya barusan langsung retak begitu ia menirukan apa yang dilakukan oleh si Zunyan. Nya? Kondo watashi o minai de, isto koroshite nya! Singkat waktu, di sini Shizuku akan dibuat sangat-sangat shock mengetahui pihak kerajaan dan juga gereja yang tidak hanya ingin para hero untuk segera jadi OP biar bisa melawan bangsa iblis, tapi juga mencap Hajime sebagai pengkhianat atau disebutnya sebagai orang sesat. Sementara itu, nampaklah sebuah fakta yang terungkap bahwasalnya Hiyama yang ternyata tidak melakukan percobaan pembunuhan terhadap Hajime atas kemauannya sendiri, melainkan ada seseorang yang menyuruhnya untuk melakukannya. Dari cara mereka ngobrol bisa dipastikan sosok tersebut adalah salah satu teman sekelas yang masih belum terungkap identitasnya. Dan ya, seperti di banyak cerita-cerita yang ada, orang tolol macam Hiyama ini hanya dimanfaatkan untuk melancarkan rencana dengan janji keinginannya itu akan segera terwujud. Di lain sisi, setelah membuat para penjagaan Kaji kepanikan mengira ada seekor naga yang akan menyerang mereka, untungnya aja Kaori tiba tepat waktu dan langsung membawa Tio ke kamar tamu istana untuk diobati. Selesai menjelaskan situasi terakhir yang ia ketahui, gak lupa Tio juga menyampaikan pesan yang dititipkan padanya. Meski hanya beberapa kata saja, tapi mereka bisa paham dan merasa yakin Hajime pasti akan baik-baik aja. Di saat mereka yang mendengar Miyu yang ingin menjemput mereka, Tio ngasih tahu itu bisa mereka lakukan setelah misi di Ankaji diselesaikan. Menyadari hawa panas yang akan membahayakan Miyu, jelas mereka nggak jadi pergi ke sana dan memilih pergi ke Erisen dulu untuk mempertemukan Miyu dengan sang ibu. Beberapa hari kemudian, nampaklah Hajime, Yue, dan juga Seiya yang ternyata berhasil selamat dan kini si albino OP terlihat sedang meratapi langit karena kapal selam yang mengalami beberapa masalah. Setelah Yue menghampiri dan menindih tubuhnya usai ngenyot darahnya si Seiya, sebuah adegan yang sulit dipertunjukkan karena aturan ketat dari Bapak Yusuf nampak akan dilakukan oleh kedua entitas dongo yang satu ini. Tapi sebelum itu, kita semua akan dibawa ke beberapa hari yang lalu, tepat sebelum gunung api Gruen yang akan segera meletus. Di saat-saat terakhir itu, keberuntungan masih memihak pada mereka, yang dimana secara misterius pintu kubah Liberator Gruen nampak terbuka dengan sendirinya dan berhasil menahan magma panas yang akan merembet masuk ke dalam. Setiba di dalam sana, ketiganya langsung menghampiri lingkaran sihir di hadapan mereka, supaya sihir kuno dari Liberator Gruen bisa mereka dapatkan. 瞬間移動の種。いきなり背後に現れたやつですね。 Entah bagaimana Hajime dan kawan-kawan juga mendapatkan sihir kuno yang sama seperti yang dimiliki si Fride sebelumnya. Berbeda dengan dua Liberator sebelumnya, Nice Gruen hanya meninggalkan sebuah prasasti bertuliskan, "Semoga masa depan manusia bisa ditentukan oleh kehendak mereka sendiri." Serta sebuah peninggalan berupa bukti penaklukan labirin. Awalnya mereka ingin menggunakan sihir teleportasi yang baru didapatkan, akan tetapi Yue memperingati bahwa seingatnya sihir tersebut sangat sulit dipakai dan takutnya aja mereka akan diteleportasikan ke antah berantah. Setelah beberapa pertimbangan, Hajime yang mengatakan mereka akan berenang di lautan magma membuat Seiya dan juga Yue nggak paham sebelum akhirnya pintu dibiarkan terbuka dengan sihir pelindung yang telah dikerahkan ke tubuh mereka. Hajime sendiri merasa gambling karena nggak tahu artefak kapal selamnya ini akan bisa menahan suhu panas lebih dari 1000 derajat Celcius atau tidak. Tapi karena nggak ada pilihan lain, pada akhirnya Sensui Tei pun dikerahkan dan meski awalnya masih aman-aman aja tanpa kendala sedikit pun, sayangnya malfungsi mulai terjadi sehingga memaksa mereka buat pasrah menghadapi apapun takdir yang menanti mereka setelah ini. Sampai pada akhirnya meski berhasil lolos dari kematian, sayangnya kondisi belum aman sama sekali. Bahkan rudal Sensui Tei pun telah habis setelah menghabisi gerombolan monster hiu yang berniat menyerang mereka.
Menyadari kondisi yang belum aman, dan karena Yue yang hampir kehabisan mana, Seiya mengingatkan keduanya bahwa dirinya masih ada bersama mereka. Yue pun diminta untuk menghisap darahnya saja, menggantikan Hajime yang masih belum stabil. Kembali ke timeline saat ini, nampaknya Seiya yang terbangun setelah mengalami anemia pasca dikenyot sama Yue sebelumnya. Setibanya di atas, ia mendapati Hajime dan juga Yue yang habis beruwu-uwu mantap tanpa mengajaknya sama sekali. Aduh, threesome dong. Selepas berburu banyak ikan untuk disantap, tiba-tiba aja saya merasakan sesuatu yang berasal dari dalam air. Di tengah Hajime yang keselak, bisa-bisanya para pejuang manusia ikan ini ngiranya si Hajime lagi ngeprank supaya mereka lengah. Akan tetapi ketika mereka menyinggung soal Miu, saya yang ingin meluruskan malah dibentak, dihina, bahkan mau dibunuh menggunakan sebuah trisula. Buset, no weapon is daijobu desyo. Iwa is weapon juga tolele. Setelah mengempaskan orang itu, saya ngasih tahu ia mendengar sesuatu lagi, tapi kali ini dari langit. Yang ternyata... Dan beginilah reuni anak dan bapak setelah beberapa hari nggak ketemu. Selepas membuat pingsan para pejuang manusia ikan tadi, nampaknya Hajime yang menasihati Miu untuk tidak bertindak nekat kayak tadi. Gak cuma Miu yang bersyukur bisa ketemu bapaknya lagi, Kaori turut bersyukur disusul Tio yang memeluknya tapi dengan cara yang cukup brutal. Dengan kedatangan Tio dan yang lainnya, pada akhirnya Sensuite berhasil diperbaiki dan tentu mereka langsung OTW ke Erisen. Setibanya di sana, Hajime dan kawan-kawan disambut oleh seorang Guildmaster cabang Erisen yang memperbolehkan mereka untuk masuk. Mengetahui akan ada banyak sekali pertanyaan yang tertuju padanya, Hajime meminta penundaan, paling enggak sampai mereka bisa mempertemukan Miu dengan Remia ibunya. Tepat sebelum mereka tiba di rumahnya Miu, terdengarlah suara sang ibu yang memaksakan diri untuk mencari putrinya. Setelah memeluk sang ibu, Remia meminta maaf pada putrinya karena nggak bisa melindunginya. Di tengah orang-orang sekitar yang turut bahagia melihat momen harum mereka, Miu yang melihat kaki ibunya yang terluka langsung meminta tolong pada papanya untuk menyembuhkannya. Papa, hayaku! Arara, yappari papa tte itta no? Sontak Remia pun sangat-sangat kaget mengetahui dia punya husbu baru. Hajime menenangkan Miu dan ngasih tahu bahwa kaki Remia pasti akan bisa disembuhkan. Gak pakai lama-lama, Hajime terlihat mendekati Remia agar bisa cepat diobati. Sembari ditonton oleh semua orang, diketahui luka di kaki Remia disebabkan oleh orang-orang yang menculik Miu sebelumnya. Untungnya aja, luka itu bisa disembuhkan secara bertahap selama beberapa hari doang. Remia pun sangat senang karena ia sempat mendengar beberapa dokter yang mengaku gak bisa menyembuhkan luka tersebut. Singkat waktu, Remia menyempatkan diri untuk menanyakan maksud dari panggilan Miu kepada Hajime tadi. Setelah menceritakan semuanya, Remia yang berjanji akan membalas semua kebaikan mereka seumur hidupnya, mengawalinya dengan menawarkan mereka buat tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Meski awalnya menolak dan lebih memilih penginapan saja, namun dengan sangat cepatnya Remia mampu mengskakmatkan Hajime yang gak bisa membantah jika itu menyangkut perasaan Miu. 別にお別れの日までとは言わず、ずーっとパパでもいいのですよ。一生かけてご恩をお返しするつもりですので。空気が冷たいだろうが。Terungkaplah di sini bahwa ternyata Remia telah menjadi milep muda selama 5 tahun lamanya. Hajime semakin dibuat mati langkah begitu Miu yang ditanyai ingin punya papa lagi atau enggak. Papa wa papa da yo. Da sou desu yo, papa. Singkat cerita, di kerajaan Helik, nampaknya Shizuku yang papasan dengan Bu Aiko yang baru selesai menghadap sang raja. Setelah mereka ngobrol berdua, sempat terjadi kecanggungan dari Bu Aiko yang masih terngiang-ngiang dengan apa yang dilakukan Hajime padanya. Tanomoshii kagiri desu. Nagumo-kun, Ai-chan ni nani o shita no yo? Selesai bersenda gurau, kini saatnya mereka masuk ke topik seriusnya.
Diketahui kabar soal Hajime yang dicap sebagai pengkhianat rupanya benar-benar terjadi. Dan meski Bu Aiko terus menentang bahkan sampai mengancam tidak akan membantu pihak kerajaan lagi, sayangnya ancaman itu nggak digubris sama sekali oleh mereka semua. Bu Aiko merasa ada yang mengganjal karena biasanya mereka tidak akan mengabaikan argumennya secara langsung. Setelah mengingat kembali, kondisi raja dan para pejabat kerajaan dirasa berubah dari sebelumnya. Shizuku sendiri merasa penasaran siapakah orang yang akan dikirim untuk menghadapi Hajime yang kelewat OP itu. Bu Aiko yang mengingat ucapan Hajime sebelumnya memutuskan untuk memberitahukannya pada semua muridnya. Nagumo-kunが私にだけ話してくれたことがあります。教会が崇める神様のことと、ナグモくんの目的です。皆さんにお話ししなければと考えています。Shin kembali ke party Hajime yang lagi OTW ke labirin Melusine dan nampak tidak membawa Miu bersama mereka. Meski telah mencari selama berjam-jam lamanya, sayangnya labirin tersebut tak kunjung mereka temukan. Sampai akhirnya Hajime menyadari sesuatu setelah ia mengingat kembali fungsi lain dari peninggalan labirin yang sempat digunakan Friede tempo hari. Di mana ternyata benda itu memiliki mekanisme pengisian energi yang berasal dari cahaya bulan. Setelah terisi penuh, seberkas cahaya lurus tiba-tiba muncul yang diyakini merupakan penunjuk jalan untuk mencapai labirin tersebut. Setibanya mereka di pintu masuk, Hajime merasa konyol karena sempat mengira pintu masuknya akan berada di permukaan air. Setelah mereka mengikuti arus yang cukup deras, nampaklah segerombolan monster laut dalam yang lagi-lagi ingin menyerang mereka berlima. Sehabis menyapu bersih semua monster tadi, tibalah mereka di lingkaran sihir kelima yang juga bisa dibuka dengan energi terakhir yang tersisa dari pentagram Gruen tadi. Sampailah mereka di sebuah lubang raksasa yang memiliki oksigen di dalamnya. Di saat Hajime merasa ada serangan yang akan datang, Yue pun diminta untuk memblokirnya, meski Kaori juga sempat ingin melakukannya. Di tengah Tio dan yang lainnya yang mampu berkoordinasi dengan sangat baik tanpa banyak bicara, Kaori mulai merasa insecure sedikit demi sedikit. Yang bahkan meski dia mencoba untuk terus tersenyum, namun dalam hati ia merasakan sebuah kecemburuan melihat Hajime yang terus-terusan perhatian ke Yue ketimbang dirinya. Yue-san, nandaka kawaii desu. Saikin no Miu no position jashi na. Yue-chan te yonda hou ga ii kana? Hatero Kaori, nanka watashi dake shinratsu. Setelah menghabisi cukup banyak monster, Hajime merasa aneh karena sejak tadi mereka hanya berjumpa dengan monster lemah doang. Mendengar hal itu, Kaori yang mantan member party beban pun sepertinya merasa justru party Hajime lah yang terlalu OP. Setibanya mereka di sebuah goa, pintu masuk barusan langsung tertutup oleh seekor monster slime aneh yang bahkan gak bisa dihancurkan dengan kekuatan Sea sekalipun. Di tengah sambutan yang dilakukan oleh slime aneh itu, bisa-bisanya si kelinci dongo yang satu ini meminta Hajime untuk mengoleskan obat untuk menyembuhkan luka di perutnya. Namun sayangnya, gak lama kemudian mereka baru menyadari bahwa salnya slime aneh itu bukanlah slime biasa. Tidak hanya mampu menembus sihir pelindungnya si Yue, tapi juga memiliki resistensi terhadap elemen api, meski itu apinya Tio sekalipun. Bukannya meleleh, slime itu justru menyerap mana yang ada di dalam apinya. Singkat waktu setelah slime itu menampakkan wujud aslinya, serangan demi serangan terus dilayangkan untuk mengalahkan monster aneh itu. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, apalagi setelah Hajime mendapati keganjilan begitu mengetahui susunan tubuh monster itu yang ternyata terbuat dari batu sihir. Di saat-saat terpojok itulah sebuah portal tiba-tiba muncul sehingga kelimanya terpaksa mundur dengan cara membuka paksa portal itu menggunakan pile bunker. Singkat cerita, setelah Hajime menyelamatkan Kaori dan terpisah dari partinya, nampaknya mereka yang terdampar di sebuah pulau misterius. Selepas menjelaskan situasi mereka pada Kaori, Kaori nanyain kenapa Hajime menyelamatkannya dan bukannya menyelamatkan si Yue. Jawabannya simpel aja, karena Yue tidak perlu bantuannya, bahkan ia sempat memberi kode untuk memprioritaskan Kaori terlebih dahulu.
落ち込んでいる暇があったら行動を起こせ。ここは大迷宮だぞ。 Setelah itu, nampaknya pemandangan yang silih berganti dari sebuah keindahan menjadi suasana mencekam. Mereka menduga tempat itu adalah kuburan bangkai kapal perang yang sudah sangat lama ditinggalkan. Dari kejauhan, mereka juga bisa melihat seonggok kapal besar yang mungkin digunakan untuk mengangkut penumpang. Gak lama kemudian Hajime dan Kaori dikejutkan dengan suara teriakan banyak orang, disusul dengan perubahan medan yang membawa mereka ke masa-masa peperangan ratusan tahun yang lalu. Menyadari ini semua hanyalah ilusi semata, Hajime yang gak bisa menembak hujan bola api terlihat berganti peluru dari peluru fisik ke peluru mana. Nah, kedongoan sempat terjadi karena si Kaori yang merasa bersalah sehabis menghilangkan salah seorang awak kapal, meski niatnya cuma pengen menyembuhkannya doang. Setelah disadarkan oleh si Hajime, di sini ia sendiri mulai jengkel dengan Kaori yang kerjaannya cuma sora-sori aja sejak memasuki labirin tersebut. Beberapa saat kemudian, entah bagaimana musuh ilusi yang mengaku sebagai pelayan Dewa Ehid nampak mengincar Hajime dan Kaori sebelum akhirnya situasi kembali ke sedia kala karena waktu sihir ilusi tersebut yang telah habis. Sekeluarnya mereka dari ilusi, Hajime merasa ilusi barusan hanya ingin menampilkan perang besar yang pernah terjadi dengan sedikit modifikasi agar para penantang labirin juga bisa diserang oleh musuh dalam ilusi tersebut. Hajime yang sebelumnya sempat dijelaskan konsep labirin, ngasih tahu ke Kaori bahwa konsep labirin Melusine kemungkinan besar mengharuskan para penantang melihat bekas-bekas tragedi yang disebabkan oleh sang Dewa Sableng di masa lalu. Menyadari medan perang yang memiliki banyak sekali korban, jelas Kaori yang belum terbiasa kembali mengalami mual-mual di saat itu juga. Setelah memutuskan untuk beristirahat, Hajime mewajarkan perasaan Kaori karena sebelumnya ia sendiri sudah pernah merasakan yang jauh lebih parah dari yang satu ini. Bukannya menaruh simpati pada Hajime, Kaori malah berkata, "Oh, kamu bisa bertahan karena Yue ya?" Setelah membenarkannya setiap ucapan dan raut wajah Kaori yang seperti membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan Yue, jelas membuat Hajime mempertanyakan alasannya mengikutinya. Hajime lalu membandingkan Kaori dengan Seiya, yang dimana awalnya Seiya selalu ia perlakukan dengan sangat kasar, bahkan sempat mengira dia pasti akan cepat menyerah jika terus dikasari seperti itu. Namun mau apapun kondisi dan perlakuannya, Seiya tetap menikmati dan gak pernah menyerah sama sekali. Ditambah Doi juga tidak pernah sekalipun merendahkan dirinya sendiri. Di saat Kaori yang merasa tersinggung dan ingin segera membantahnya, sayangnya Hajime langsung mengungkapkan senyum palsu yang terus dipakai Kaori sejak mereka masuk ke dalam labirin itu. Scene berpindah ke kerajaan Heilig. Nampaknya Bu Aiko yang lagi OTW ke ruang makan dengan tekad ingin memberitahu semua muridnya tentang fakta dewa dunia ini. Namun gak lama kemudian dia papasan dengan seorang biarawati misterius yang mengaku datang untuk membawanya pergi ke Gunung Suci. Menyadari nama dewa kesuburan bukan sekedar julukan semata, biarawati misterius itu gak punya pilihan lain selain membawa Bu Aiko dengan cara paksa. Yang untungnya aja, kejadian itu nampak disaksikan oleh Putri Lily yang sejak tadi bersembunyi di balik salah satu pilar di sana. Kembali ke Hajime dan Kaori. Setelah mengungkapkan semua kritik yang ada, Kaori diminta untuk memikirkan ulang tentang alasannya ikut dengannya. Dan apakah dia harus tetap berada di sisinya. Jika masih terus jadi beban seperti itu, Hajime akan mengembalikan Kaori ke Shizuku. Setibanya mereka di kapal raksasa itu, Hajime terlihat menggendong Kaori yang masih murung ke atas kapal tersebut. Gak sampai semenit mereka di sana, mereka berdua udah dibawa masuk ke dalam ilusi lagi. Tapi kali ini bukannya ke peperangan, melainkan ke pesta harmonis yang berisikan banyak tamu dari beberapa ras seperti bangsa iblis dan juga demi-human. Gak lama kemudian Raja Bangsa Manusia di zaman itu datang bersama sesosok pendamping misteriusnya. Dari ucapan sang raja, orang-orang di sana diketahui merupakan para pejuang yang rela bertaruh nyawa demi mencapai perdamaian seperti itu. Melihat sikap orang-orang di sana,
Tentunya yang pertama terlintas dalam pikiran adalah raja yang baik hati yang berhasil mengakhiri peperangan. Namun sayangnya pesta yang tadinya sangat-sangat damai dan harmonis berganti menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Begitu sifat sang raja yang tiba-tiba berubah drastis. 獣風情と杯を交わすことも異教徒と未来を語ることも愚かの極みだった。一体どうしたと。 Dan lagi-lagi sang raja dan semua bawahannya bertindak atas perintah Dewa Ehit yang mencap bangsa lain selain manusia sebagai pembangkang darinya yang agung. Sang raja tirani ini menekankan bahwa perdamaian tak akan mungkin bisa terwujud sebelum orang-orang sesat musnah dari dunia ini. Dan apa yang menanti semua tamu di sana saat ini hanyalah kematian dan pembantaian yang dilakukan oleh bangsa manusia. Yang bahkan Hajime dan Kaori juga ikutan dikepung oleh banyak sekali pasukan kesatria kerajaan di sana. Mengatasnamakan Dewa Ehit, Raja Sableng ini memerintahkan pada semua anak buahnya untuk membersihkan semua kotoran yang menodai dunia mereka. Sebelum ilusi berakhir, Hajime sempat melirik ke arah sosok misterius yang mendampingi sang raja yang diduga merupakan seorang wanita. Begitu ilusi berakhir, Kaori berusaha keras menguatkan diri supaya tidak terus-terusan jadi beban. Setelah agak mendingan, keduanya memiliki dugaan yang sama, yakni sang liberator Melusine memang hanya ingin memperlihatkan ending dari kisah perdamaian palsu di era itu. Hajime sendiri merasa yakin jika sampai orang-orang di era ini melihat pemandangan tadi, bisa dipastikan mereka semua takkan percaya lagi kepada dewa yang mereka sembah itu. Kaori lalu membahas soal raja manusia yang mengkhianati perdamaian antar bangsa tadi. Ketimbang pengkhianatan, Hajime justru merasa janggal karena jika begitu seharusnya bangsa lain takkan mungkin menaruh hormat padanya jika sejak awal ada sedikit aja rasa kebencian darinya. Dengan kata lain, ada kemungkinan dalam kurun waktu setahun sejak perang berakhir, ada seseorang yang mempengaruhi dan mengendalikan raja dari belakang. Setelah Kaori dihempaskan oleh hembusan angin yang sangat kencang, Hajime yang ingin segera menyusulnya nampak dikepung oleh segerombolan pasukan kesatria ilusi yang muncul secara tiba-tiba. Gak butuh waktu lama ia berhasil menumpas semuanya dan bergegas mencari Kaori yang sempat terhempas ke belakang. Setelah Kaori datang menghampiri, jelas tingkah anehnya itu langsung disadari dan gak pakai rasa belas kasih sama sekali, Hajime terlihat langsung menodongkan donernya ke lehernya si Kaori. Bukan tanpa alasan, Kaori yang sedang dirasuki Saeton jelas membuat Hajime menembakkan peluru mananya tanpa ampun dan melarang Saeton itu untuk berbicara ataupun bergerak dengan wujudnya saat ini. Sontak Saeton itu pun gak percaya dengan tindakan Hajime yang tanpa ragu menyerang waifunya sendiri. Hajime pun menekankan peluru mananya itu hanya akan menyakiti si Saeton dan takkan berdampak apapun pada Kaori. Setelah mengancam dengan mengatakan jika jiwanya mati, maka jiwa Kaori juga akan ikutan mati. Awalnya si Saeton itu ngiranya ancaman tersebut akan bekerja. Namun ternyata... Iya, simpelnya Hajime akan terus menyiksa Saeton itu tanpa harus membinasakannya. Bagaimanapun caranya ia akan terus melakukannya sampai Saeton itu keluar dengan sendirinya. Dengan tatapan super sadisnya, Hajime mengaku tak akan mungkin memaafkan siapapun yang berani menyakiti orang-orang yang sangat berharga baginya. Dengan sumpah tersebut, Hajime terus melontarkan kata-kata yang bahkan membuat Saeton ketakutan dalam seketika. Hingga pada akhirnya... Akhirnya Saeton itu berhasil dipulangkan ke alam baka berkat jiwa suci Kaori yang sangat-sangat kuat. Supaya lebih meyakinkan, Hajime terlihat memperhatikan wajahnya dari dekat sebelum akhirnya Kaori tersadar dan langsung memberinya sebuah jawaban dalam tanda kutip. Suki da yo, Hajime-kun. Daisuki. Dakara korekara mo soba ni itai. Sederhananya, Kaori telah membulatkan tekadnya mau sesakit dan sepedih apapun perasaan yang akan menantinya, tapi ia tetap tidak akan menyerah dengan perasaannya tersebut. Mendengar semua itu, Hajime pun merasa gak masalah selama jawaban itu memang berasal dari lubuk hati terdalamnya. Setelah itu, nampaknya mereka yang berhasil menemukan lingkaran sihir, ia langsung membawa mereka berdua ke titik akhir dari labirin Melusine.
Gak berselang lama, rombongan Yue juga berhasil menyelesaikan ujian lainnya. 大丈夫じゃなかった。香織さん、大丈夫ですか？怪我でもしておるのか？ Setelah Kaori berterima kasih atas perhatian mereka, di sini Hajime jadi tahu bahwa Kaori sebenarnya udah bisa berjalan dan cuma pengen dimanja olehnya. Tio yang penasaran dengan apa yang terjadi nampak menanyakannya pada Hajime dengan sangat antusias. Setelah Kaori berkata jujur dia habis ngenyot Hajime, Seiya jadi penasaran siapa yang duluan melakukannya. Kaori pun jujur dan mengaku gak tahan pas ngeliat Hajime yang marah demi dirinya. Yue yang mendengar semua itu pun sempat mengira Kaori akan kabur dan merasa akan lebih mudah kalau rivalnya itu berkurang seekor. Di saat yang bersamaan, Yue merasa senang dan akan menerima tantangan Kaori kayak biasanya. Setelah cukup lama bersenda gurau bersama, nampaknya mereka yang senang karena akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan regenerasi yang dicari-cari selama ini. Gak lama kemudian, sebuah tugu kecil keluar, memunculkan sebuah pesan yang disampaikan oleh Meru Melusine dalam wujud hologramnya. Kami ni sugaranai de. Onore no ishi de kimete. Onore no ashi de mae susunde. Jiyuu na ishi no moto ni koso koufuku wa aru. Semenghilangnya Melusine, bukti penaklukan keempat pun berhasil party Hajime dapatkan. Dengan begini mereka jadi bisa menantang labirin lautan pepohonan di kampung halaman Seiya. Tapi setelah bukti itu dicabut, ketinggian air mulai naik sehingga memaksa mereka berteleportasi yang berujung kembali ke medan tempurnya si monster aneh sebelumnya. Menyadari tingkat kesulitan yang gak ngotak, Hajime dipaksa berpikir keras dan terbesit sebuah ide, tapi ia membutuhkan waktu 3 menitan untuk membuatnya. Meski sebenarnya mereka bisa melakukannya, tapi sayangnya monster itu nampak akan menelan mereka dengan sekali lahap. Di tengah betapa tegangnya situasi mereka saat ini, secara tiba-tiba bantuan tak terduga datang untuk menolong Hajime dan kawan-kawannya. Yo, Habo, Ochen ga tedatsuke shite yaru ze. Lee-san! Oh ya, Habo no tomo, Lee-san ga. Fix MVP sini paleh ini cuy. Dengan senang hati beliau bersedia membantu mengulur waktu selama 3 menitan menggunakan rombongan ikan yang ia kendalikan menggunakan skillnya. Saya yang terkejut menanyain kok bisa Paleh ada di tempat ini. Paleh pun ngasih tahu dia cuma lagi jalan-jalan sampai akhirnya ia merasakan mana yang gak asing baginya. Monster yang dijuluki sebagai sang pelahap itu dikatakan merupakan monster kuno yang digadang-gadang menjadi sepunya para monster lautan. Dan pada akhirnya 3 menit pun telah berlalu. Nampaknya Hajime yang selesai membuat banyak sekali rudal demi bisa menghabisi sang pelahap dalam sekali serang. Scene berpindah sebentar ke kerajaan Heilig. Nampaknya Shizuku, Yuka, Nana, Taeko, dan juga Atsushi yang sedang membicarakan keanehan yang sedang terjadi di kerajaan. Di tengah ketidakpahaman apa yang terjadi sebenarnya, Komandan Melt datang dan langsung diberitahukan semua keanehan yang terjadi. Komandan Melt sendiri juga mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa orang terpercayanya juga sedang menyelidiki semua keanehan yang tiba-tiba melanda kerajaan Heilig mereka. Sementara itu di Gunung Suci, nampaknya si biarawati misterius yang mengatakan sesuatu dikala Bu Aiko sedang tidur, yang dimana ia menekankan bahwa untuk sementara waktu Bu Aiko harus keluar dari papan permainan. あなたの生徒がしようとしていることの方が面白そうだと。故に時が来るまで、あなたは一時的に主の盤上より退場していただきます。 Sekembalinya mereka ke Erisen, nampak Miu yang sedang membangunkan papanya. Papa, okiru no. Asa nano, ohayo nano. Setelah terbangun, Miu yang sering kali ngelihat papanya bobo sama Yue pun merasa penasaran apa yang selalu mereka lakukan tiap malam. Jelas kedua orang ini cuma bisa menjawab, "Kamu akan mengerti pas udah dewasa nanti kok, Dek." Papa mo, koko ga okkiku natteru kara wakaru no? Demo, Miu ni wa kore nai no. Miu ni wa wakaranai no. Modiar, semakin sulit untuk meluruskannya ya guys ya. Mendengar hal itu, Hajime menjelaskan secara halus bahwa asalnya cewek wajarnya emang gak punya batang, adek. Di tengah betapa kesulitannya Hajime dalam melakukan klarifikasi, Remia dan yang lain masuk untuk ngajakin mereka buat sarapan bareng. Hayaku fuku o kite!
そうですよ。みゆちゃんの教育にも良くないですよ。Singkat cerita, setelah sarapan, nampaklah Miu yang ngajakin Yue dan para gadis untuk main kejar-kejaran bersamanya. Di tengah keseruan mereka, Hajime terlihat galau memikirkan bagaimana caranya ngasih tahu ke Miu bahwa mereka sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan. Sembari membuat banyak sekali peluru, kegalauan itu tak kunjung hilang. Bahkan pikirannya mulai pesimis dan merasa yakin Miu pasti akan sangat sedih nantinya. Di lain sisi, nampaklah Miu yang melakukan sedikit trik untuk mengelabui si Seiya. Sumpah guys, bukan gue yang ngajarin ya, tolong ya. Gak lama kemudian, Hajime didatangi oleh Remiya yang sangat-sangat bersyukur sekaligus berterima kasih karena Hajime yang tidak hanya mengkhawatirkan dan sangat menyayangi Miu, tapi juga telah mengajarinya banyak hal. Remiya yang gak ingin Hajime terus galau, meminta agar ia dan partinya terus melangkah maju demi kewajiban yang mereka emban saat ini. Bahkan ia merasa sangat bahagia karena sejak bertemu dengan mereka, Miu bisa memahami dan memikirkan tentang kebaikan orang di sekitarnya. Remiya juga yakin bahwa putrinya pasti telah mengetahui bahwa papa dan partinya akan segera pergi meninggalkan Erisen. Itulah kenapa ia ingin terus bermain, mengisi kenangan, dan terus bersama mereka sampai hari keberangkatan tiba. Dan bahkan mungkin aja Miu telah memahami dirinya gak boleh terus-terusan menahan Hajime dan kawan-kawan di tempat ini. Hajime yang mendengar semua itu pun merasa bersalah karena telah membuat Miu khawatir sampai sejauh itu. Selepas membulatkan tekadnya, Hajime berjanji akan ngasih tahu ke Miu bahwa mereka akan berangkat besok pagi. Dewa, konbanwa. Gochitsou ni shimashou. Hajime-san tachi no owakare kai desu kara ne. Di tengah posisi ambigu yang dilakukan oleh si Remiya, tiba-tiba aja para gadis udah pada ngumpul di sana dan menandai Remiya sebagai antisipasi rival terkuat. Tio yang malah semakin memperkeruh suasana dengan semua ucapan dongoknya jelas membuat Hajime auto emosi dalam seketika. Setelah itu, Seiya meminta Miu untuk segera mengembalikan penyanggah melonnya. Sementara itu, Yue dan juga Kaori terlihat sedang ngasih kode ke Hajime, disusul Miu yang malah ngasihin penyangga melonnya si Seiya tadi kepada papanya. Melihat hal itu, Seiya yang menduga Hajime lah yang telah menyuruh si Miu ngasih tahu bahwa dengan senang hati, ia akan langsung memberikannya kalau Hajime memintanya secara langsung. Kedongoan pun menular ke Yue, Kaori, dan juga Tio, bahkan sampai ke Remiya sekalipun. Singkat waktu di sore harinya, nampaklah Hajime yang merasa nggak tega jika harus meninggalkan Miu untuk selamanya. Yang bahkan perasaan itu semakin memuncak tepat ketika Miu yang berjanji akan menjemput papanya suatu saat nanti. Alhasil salam perpisahan itu malah berubah menjadi sebuah janji yang mengharuskan Hajime untuk kembali menjemput Miu dan juga Remiya saat semua urusan mereka selesai. Hajime berjanji akan membawa mereka berdua ikut dengannya ke dunia asalnya. Ara, musume to danna sama ga iku basho ni tsuite ikanai wake nai janai desu ka. Watashi dake nakama hasure nante iimasen yo ne. Sa Miu, o shokuji no junbi o tetsudai shite choudai. Menjelang malamnya, mereka berlima terlihat membicarakan janji Hajime pada Miu tadi. Yang mana meski nantinya Hajime telah memiliki cara untuk pulang, dan semisalnya mereka langsung berpindah ke Jepang, Hajime bersumpah akan kembali untuk menjemput Miu dan juga Remiya bagaimanapun caranya. Nani ga nandemo, mata kono sekai ni kureba ii. Nando demo sekai o koereba ii. Sore dake no koto daro. Sore dake no koto. Di tengah rasa kecemburuan melihat kedekatan Hajime dan juga Yue, Miu datang buat ngasih tahu makan malam telah siap. Keesokan paginya, nampaklah Hajime dan kawan-kawan yang siap berangkat menggunakan Sensui Tei lagi. Tapi sebelum itu, Miu nampak memberikan beberapa keping kerang yang ditujukan sebagai sebuah jimat. Hajime pun berterima kasih ke putrinya dan pamitan pergi karena sudah waktunya. Sehabis memeluk papanya dengan penuh kasih sayang, gak lupa Miu juga mengucapkan salam perpisahan ke Yue dan kawan-kawan. Remiya turut mendoakan keselamatan mereka selama di perjalanan nanti.
Sementara itu di kerajaan Helik, nampaknya Putri Lily yang sedang mencoba kabur dari sana untuk meminta bantuan pada seseorang setelah ia menyaksikan banyak sekali keanehan yang terjadi di dalam kerajaannya sendiri. Salah satu keanehan itu dapat terlihat dengan sangat jelas dari para prajurit yang dikumpulkan oleh Hyama dan seorang gadis yang masih belum diketahui identitasnya. Scene berpindah ke Gunung Suci. Bu Aiko terlihat lagi amuk-amukan mempertanyakan apa yang ingin si biarawati misterius ini lakukan terhadap semua muridnya. Namun sayang pertanyaannya itu nggak digubris sama sekali olehnya. Apa yang bisa Bu Aiko lakukan saat ini hanyalah berharap pada Hajime seorang. Scene berpindah sebentar ke kastil bangsa iblis. Perintah sang dewa yang telah turun mengharuskan Friede dan pasukan besarnya untuk melenyapkan semua kaum sesat yang berkeliaran. Kembali ke kerajaan Helik, nampaknya Komandan Melt yang sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Jose selaku wakil komandan sekaligus orang kepercayaannya. Setelah menjelaskan semua situasi yang ia lihat, diketahui sudah lebih dari 30% kekuatan tempur Helik mengalami yang namanya kehampaan. Karena nggak ingin diam aja, Jose pun diminta untuk mengumpulkan semua orang yang memiliki sihir kegelapan untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, tepat setelah Komandan Melt menuliskan 2 surat yang ditujukan ke Hajime dan Adipati Zengen, nampaklah Hyama yang datang bertamu untuk meminta masukan supaya bisa jadi lebih OP dari yang sekarang. Namun karena Hyama yang cuma diem aja, tanpa menaruh rasa curiga, Komandan Melt menduga si Hyama cuma lagi grogi aja. Gak lama kemudian tamu lainnya datang yang ternyata itu adalah si Jose. Namun lagi-lagi tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Komandan Melt langsung membukakan pintunya begitu aja. Di saat Komandan Melt yang ngelihat si Jose yang beralih mengincar Hyama, tanpa mikir panjang beliau malah melesat maju untuk menyelamatkannya. Namun naasnya di sini, apa yang dilakukan oleh Komandan Melt hanya akan membawa malapetaka untuk dirinya sendiri. Karena ternyata iya, dengan sangat kejinya Hyama menggunakan cara pengecut dengan menikam Komandan Melt dari belakang. Merasa satu tikaman aja nggak cukup, Hiatot nampak akan menikamnya sekali lagi. Namun yang terjadi, situasi Komandan Melt semakin dirugikan dengan kemunculan beberapa kesatria hampa di sana. Meski nggak butuh waktu lama untuk membuat mereka semua pingsan, akan tetapi semua usahanya tadi sangatlah sia-sia karena Jose dan 2 kesatria tadi mampu bangkit kembali seolah tidak merasakan apapun. Komandan Melt semakin terpojok begitu sekompi kesatria hampa yang berdatangan untuk melawan komandan mereka sendiri. Di tengah situasi tersebut, Komandan Melt baru sadar kenapa tidak ada satupun bantuan yang datang setelah semua keributan yang terjadi. Menolak berpasrah diri, Komandan Melt memutuskan untuk kabur dari sana meski harga dirinya sebagai komandan akan tercoreng. Namun bukannya membaik, situasinya justru semakin memburuk begitu ia terjun dari ketinggian. Di mana ia dapat merasakan hawa kehadiran seseorang, ia langsung membuat bulu kuduk yang berdiri dalam seketika. Yang ternyata... Kamiyo. Hai, これがエヒト様に望まれたことです。あれはお前の敵だ。だから、存分にぶちのめせ。Semeninggalnya Komandan Melt, nampaknya si gadis misterius yang mengambil 2 suratnya Komandan Melt untuk diucel-ucel supaya nggak sampai tujuannya. Dari arah ucapan mereka, bisa dipastikan Hyama dan si gadis misterius sama-sama mengenal wanita Valkyrie yang mengaku sebagai sang utusan dewa. Merasa penghalang terbesar telah tiada, kini mereka cuma tinggal berharap supaya Shizuku tidak menyadari rencana mereka ke depannya. Meski terkesan memiliki hubungan dengan wanita Valkyrie tadi, akan tetapi sebenarnya rencana kedua orang ini sangat bertentangan dari gereja ataupun sang dewa sekalipun. 坂道を転がる石のように終わりに向かって
僕の望んだ未来に向かって。 Sementara itu, nampaknya rombongan Hajime yang terhenti begitu melihat pembegalan dari kejauhan. Para bandit terlihat sedang menyerang karavan yang masih terlindungi oleh sihir pelindung yang dianggap cukup kuat oleh Yue dan juga Tio. Kaori yang sepertinya menyadari sesuatu pun memohon pada Hajime untuk membantu karavan itu. Karena meski sihir pelindung itu cukup kuat, namun pastinya si perapal juga memiliki batasannya. Dan benar aja, perlahan-lahan sihir pelindungnya mulai terbuka sehingga para bandit mulai meringsek masuk di saat itu juga. Namun untungnya sembari di cover oleh Hajime, Kaori terlihat bergegas menghampiri karavan tersebut. Setelah menyembuhkan salah satu korban, ternyata firasat Kaori tadi terbukti benar. Si perapal sihir pelindung tadi rupa-rupanya adalah Putri Lily yang berhasil kabur dari kerajaan Heilig. Di tengah mengobrol, nampaklah Hajime yang datang dan tentunya si Lily sempat pangling dan baru sadar bahwa orang di hadapannya saat ini adalah si Hajime. Mendengar Putri Lily yang seperti mengenalnya, yang cukup menyentil perasaan Tuan Putri yang satu ini. Dare da, omae? Lily, nakanai de. Hajime lalu menanyakan alasan seorang putri sepertinya yang bisa ada di tempat seperti ini. Lily pun langsung ngasih tahu bahwa Bu Aiko telah diculik oleh seseorang. Singkat cerita di jalan, Lily nampak menjelaskan semua keanehan yang terjadi. Dimulai dari sang ayah yang tiba-tiba fanatik memuja Dewa Ehit, bak orang gila. Para prajurit yang mulai bertingkah aneh hingga mata mereka yang menunjukkan kehampaan, sampai dengan Hajime yang dicap sebagai orang sesat, meski telah mencetak banyak sekali prestasi yang sangat-sangat hebat. Puncaknya begitu ia melihat penculikan Bu Aiko yang dilakukan oleh seorang biarawati misterius, hal itu memaksanya untuk kabur dan mencari parti Hajime atau Adipati Zengen untuk dimintai pertolongan. Setelah menjelaskan semua itu, Hajime gak tinggal diam dan bermaksud menyelamatkan Bu Aiko terlebih dahulu. Lily yang mendengar hal itu pun merasa bahagia, meski tujuan Hajime bukanlah untuk menyelamatkan kerajaan Heilig sekalipun. 先生が連れ去られたという神山は大迷宮の一つだ。どんな神大魔法が手に入るのか。はじめ、素敵。はじめさんがまたあの顔をしてます。そんな凶悪な表情を見せられたら濡れてしまうじゃろ。 Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di wilayah Gunung Suci, tempat di mana Bu Aiko disekap. Di dalam sel nampaklah Bu Aiko yang sedang memikirkan nasib murid-muridnya pasca mendengar ucapan biarawati misterius sebelumnya. Di tengah beliau yang masih menebak-nebak maksud dari irregular yang disebutkan oleh si biarawati, hanya satu orang yang terlintas di pikirannya. Nagumo-kun. Oh, nanda, sensei? Nagumo-kun desu ka? Koko wa saizoukai de Shinzan de. Singkat cerita, setelah membukakan borgol yang mengekang Bu Aiko, disinilah kedongoan mereka mulai terjadi. Karena bukannya langsung membawa Bu Aiko pergi dari sana, keduanya malah ngobrol bak dunia milik mereka berdua, sedangkan yang lain cuma lagi ngekos doang. Setelah ngobrol selama kurang lebih 2-3 menitan raw lamanya, tiba-tiba aja Hajime seperti mendengar suara barang pecah yang diduga merupakan suara hancurnya penghalang kerajaan Heilig yang disebabkan oleh penginvasian pasukan bangsa iblis saat ini. Nah, tepat ketika Hajime dan Bu Aiko yang ingin bergegas pergi ke sana, secara tidak terduga ini yang terjadi. Sontak Bu Aiko pun sangat-sangat terkejut karena cahaya aneh barusan telah melenyapkan banyak sekali lantai bangunan sekaligus. Hajime menduga itu adalah skill dekomposisi. Dugaan itu pun langsung dibenarkan oleh si wanita Valkyrie yang muncul nggak jauh dari tempat mereka. Wanita Valkyrie itu lalu memberitahukan bahwa namanya adalah Noin, utusan Dewa Ehit yang ditugaskan untuk menyingkirkan Hajime selaku bidak yang nggak diperlukan dalam papan permainan tuannya. Bukannya takut ataupun gentar, Hajime justru sangat bersemangat karena akan menghadapi sosok utusan dewa sepertinya. Tapi sebelum kita melihat peradu mekanikan mereka, Shin pun beralih sebentar ke rombongan Lily yang sedang utiwi mencari keberadaan Shijuku. Namun disinilah momen yang sebelumnya didengar oleh Hajime, di mana Lily harus dibuat semakin khawatir mendapati penghalang kerajaan yang kini telah hancur berkeping-keping.
Gak lama kemudian, Tio menghubungi lewat kerang jimatnya si Miu yang telah dijadikan alat komunikasi untuk melaporkan bahwa ia melihat pasukan besar bangsa iblis dan monster 1 kilometer dari kerajaan Helix. Mendengar naga Uranus juga ada di sana, sontak hal itu membuat Yue dan juga Seiya berniat untuk membalaskan dendam atas apa yang telah dilakukannya pada Hajime sebelumnya. Keduanya pun langsung pamitan pergi tanpa memikirkan keamanannya si Putri Lily sama sekali. Di tengah Tio yang masih mengawasi, nampaklah Yue dan Seiya yang datang. Dan tentunya hal itu membuat Tio terkejut karena kedua bestinya ini malah meninggalkan Lily yang cuma didampingi oleh Kaori. Singkat waktu setelah mendapat panggilan dari Hajime yang meminta bantuannya untuk membawa Bu Aiko pergi dengannya, tanpa berlama-lama Tio pun langsung bergegas menuju tempat tuannya berada. Sebentar lagi, kita akan melihat peradu mekanikan antara Yue dan Seiya melawan Friday dan Mikhail. Di saat si Friday yang sosokan mau menghabisi Yue dan Seiya, jelas kedua gadis ini langsung memprovokasi, hingga membuat Friday si paling so-OP ini melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Di tengah rasa terkejutnya itu, Yue memberi isyarat seolah meremehkannya. Tak ingin dipermalukan, Fred pun langsung memerintahkan regu Mikhail untuk menghadapi Seiya di tempat lain. Sedangkan dirinya dan sisa pasukannya akan menghadapi Yue di tempat ini. Setelah Yue dan Seiya terpisah, nampaklah scene yang menampilkan peradu mekanikan Seiya melawan Mikhail terlebih dahulu. Jujur aja di sini adalah momen yang bikin gua jengkel dengan tipikal orang macam si Mikhail. Karena ia hanya diselimuti rasa dendam atas kematian Katlea selaku tunangannya tanpa memahami perasaan orang-orang yang telah dibunuh oleh tunangannya itu. Dan meskipun Seiya telah mengatakan hal demikian juga, si Mikhail ini gak peduli sama sekali dan bertingkah layaknya bocil tantrum yang gak mau disalahkan. Mendengar taktik Mikhail yang menyuruh semua anak buahnya untuk melakukan serangan jarak jauh, tentunya si akan meledeni menggunakan sebuah bola besi yang besar dan membuat palunya menjadi seperti kendama. Iya, meski jarum pembatuan telah menancap hingga hampir membuatnya membatu, sayangnya berkat kekuatan regenerasi yang baru aja ia dapatkan, semua itu jadi sangatlah sia-sia. Seiya lalu melesat maju untuk menumbangkan semua anak buah Mikhail sekaligus. Mikhail yang beneran kayak bocil tantrum pun langsung menyerang tanpa memperhitungkan jarak kekuatan di antara mereka. Ejet sekali ya para pemirsa. Nah, berkat skill penglihatan masa depannya, Seiya mampu menghindari semua serangan petirnya si Mikhail barusan. Gak ingin membuang banyak waktu, Seiya berniat mengakhiri peradu mekanikan di antara mereka. Sampai akhirnya... Arigatou gozaimasu. どうやらようやく私も 化け物と呼ばれる程度には強くなれたようですね. Kembali ke Yue yang masih meladeni serangan ecek-ecekan dari para kroconya si Friday. Yue yang masih dendam atas perlakuannya terhadap Hajime sebelumnya nampak mengeluarkan naga petirnya, tapi sayangnya sihirnya itu langsung diserap oleh Absol, si kura-kura anti-magic. Friday pun sangat bangga terhadap monster itu dan merasa yakin Yue akan bisa menggunakan sihir selama ada Absol di sekitarnya. Merasa emosi dengan ucapannya barusan, Yue pun langsung menggunakan salah satu skill ultinya yang disebut Goten Ryu alias 5 naga langit untuk menyadarkan Friday dan pasukannya perbedaan kekuatan di antara mereka. Sementara itu, Fred terlihat merapalkan mantra sihir kunonya dengan niatan menghabisi Yue dengan satu kali serangan saja. Yue yang memang dasarnya OP badas ya cuy ya, bermaksud untuk menerima serangan itu dengan tangan kosong. Sontak Friday pun hanya bisa dibuat terdiam, mendapati si vampir loli yang hanya terkena sedikit damage dari ulti barusan. Melihat Yue yang masih ngelap darah di mulutnya, lagi-lagi Friday menggunakan cara pengecut dengan menusukkan tanduk naganya ke tubuhnya. Namun yang terjadi...
Wedian sekali, Yue rupanya telah merencanakannya sejak awal, yang dimana skill Kaikokunya itu tak akan bisa aktif jika radius lawannya lebih dari 3 meter. Maka dari itu Yue membiarkan dirinya tertusuk supaya damage yang berbalik pada lawannya akan setara dengan yang diterimanya barusan. Merasa mustahil bisa menang darinya, Friede yang ingin mundur pun takkan dibiarkan begitu aja oleh Yue. Namun sayangnya gara-gara taktik kamikaze-nya para kroco, hal itu membuat Friede jadi bisa kabur dari sana. Gak lama setelahnya saya datang karena ingin menendang pantatnya si Friede minimal 1 kali. Shin berpindah ke Hajime yang masih sibuk menghadapi Noin sembari menggendong seekor bebancu di tangannya. Bu Aiko pun meminta maaf lah ya karena telah bercosplay menjadi Sakura. Ya Hajime sih sebenarnya gak masalah-masalah banget gitu kan. Toh sejak awal pun ia emang bermaksud memaksakan diri untuk melindunginya. Sungguh sangat menjengkelkan. Mau berapa kali pun Hajime menembaki Noin, sayang pedangnya itu mampu memblokir semua serangan yang tertuju padanya. Noin mengaku cukup kagum dengan Hajime yang masih bisa bertahan meski ada beban di tangannya. Tapi justru karena hal itulah Hajime yang terlalu OP harus segera disingkirkan dari papan permainan. Nah, di saat Hajime yang terus-terusan melontarkan kata-kata provokasi dengan menghina dan merendahkan Dewa Ehit, Noin yang awalnya mengira itu hanya provokasi receh dan mengaku takkan terpancing, akan tetapi ketika Hajime yang mengaku itu adalah kata-kata tulus dari hatinya, seketika itu Neng Valkyrie langsung murka ya meskipun tanpa ekspresi di wajahnya. Untungnya, meski penghalang ini masih sekedar prototipe, tapi itu masih bisa berfungsi dan mampu melindunginya dari serangan apinya Noin barusan. Di tengah peradu mekanikan terdengarlah suara lantunan panjatan yang berasal dari Paus Istar serta para pengikut fanatik Dewa Ehit yang menciptakan debuff untuk Hajime. Noin mengaku cukup senang karena memiliki bidak yang berguna seperti mereka semua. Sebelum mulai lagi, Hajime menanyakan apakah Noin gak peduli dengan nasib orang-orang yang ada di kerajaan Helix saat ini. Tanpa menaruh rasa iba, Noin hanya berkata itulah akhir dari era ini jika memang takdirnya begitu. Disinilah Hajime jadi merasa yakin bahwa Dewa Ehit hanya menganggap seluruh umatnya sebagai bidak mainan untuk mengusir rasa bosannya saja. Ia juga memiliki dugaan lain yang mencurigai Dewa Ehit tidak hanya berpihak ke bidak manusianya, tapi juga bangsa iblis. Sehingga ia jadi bisa mempermainkan kedua belah pihak seperti saat ini. Noin pun menanyakan jika emang begitu, lantas apa yang akan dilakukannya. Hajime pun mengaku gak ada masalah dengan hal itu, toh dia cuma pengen memastikan kebenaran yang diucapkan dari para liberator padanya. Pertanyaan terakhirnya ialah jika emang kehadirannya sangat mengganggu bagi Dewa Ehit, lalu kenapa dia nggak dipulangkan saja ke dunia asalnya? Noin pun langsung menolak karena tuannya itu ingin memberikan keputusasaan terdalam dan menginginkan kematiannya. Hajime pun paham dan merasa Dewa Ehit adalah seorang BGSD sesungguhnya. Tepat pada waktunya, Tio berhasil tiba di sana dan gak pakai lama, Hajime langsung menyerahkan Bu Aiko supaya ya dia bisa mengeluarkan mode seriusnya lah ya. Nah, seperginya Tio dan Bu Aiko, peradu mekanikan Hajime dan Noin pun akan memasuki babak finalnya. Shin berpindah sebentar ke Bu Aiko dan Tio yang ingin membantu Hajime tapi dengan cara lain. Meski menyadari betapa naifnya dirinya sendiri, namun karena mubazir jika tidak menggunakan jumlah mananya yang setara dengan si Bebanogawa, Bu Aiko pun tetap kekeh ingin membantu Hajime. Melihat tekad kuatnya si guru loli yang satu ini, Tio yang gak punya pilihan lain pun mau gak mau harus mengajaknya untuk memberi pelajaran pada para fanatismenya Dewa Ehit di gereja suci. Kembali ke Hajime yang tak kesulitan menghadapi Noin yang mampu menggunakan Genkai Toppa dalam durasi yang tidak bisa diketahui oleh Hajime. Mau serangan secepat, sekuat, ataupun sedekat apapun, semua itu sangat sia-sia gitu kan di hadapan Noin sang utusan dewa. Sehabis menghancurkan 2 crossbeats dan slagen, nampaklah Hajime yang telah bersiap dengan donor slag miliknya. Setelah cukup lama beradu mekanik,
Di sini Hajime baru menyadari mana Noin yang tidak berkurang sama sekali sepanjang ia menggunakan Genkai Toppanya. Dan meskipun pedangnya seolah-olah mampu memblokir setiap serangannya, namun nyatanya sebuah retakan mulai terlihat di salah satu pedangnya itu. Gak pakai basa-basi, Hajime nekat menembakkan 4 crossbeatsnya sekaligus, meski dampak serangannya itu juga akan mengenai dirinya sendiri. Setelah melebarkan jarak, Hajime mengganti senjatanya ke sepasang cakram lempar. Yang dikiranya Noin si Hajime telah putus asa. Namun ia baru menyadari sesuatu begitu melihat Hajime yang tersenyum ke arahnya. Nah loh, hancurlah itu 2 Great Sword kesayangannya. Nah, di tengah rasa terkejutnya, Hajime memanfaatkan situasi untuk mengikat tubuh Noin hingga membuatnya nggak bisa bergerak untuk sesaat meski hanya beberapa detik. Namun itu lebih dari cukup gitu kan untuk Hajime mempersiapkan pile, pokoknya mah itulah ya cu. Ya itulah pokoknya pile bunker lah ya, yang akan digunakan untuk serangan berikutnya. Hingga pada akhirnya Sumpah, ini salah satu adegan favorit gua sepanjang gua nonton Arifureta cuy. Setelah menghancurkan sayap dan lubangi tubuhnya, pada akhirnya Noin sang utusan dewa Ehid pun tewas dan langsung terjatuh ke tanah. Dengan bangga Hajime menanyakan, "Taruh seorang irregular gak buruk juga kan, Neng?" Setelah Hajime menghampiri sumber ledakan tadi, nampaklah markas para fanatisme dewa Ehid yang luluh lantah tanpa menyisakan siapapun. Yang dimana ternyata semua ini adalah perbuatan Tio yang dibantu skill buffnya Bu Aiko. Tio sendiri nggak menyangka napas anginnya bisa meratakan seluruh gereja suci dengan sekali serangannya yang kayak gitu. Mendengar hal itu, Hajime jadi sangat heran dan menanyakan kronologi kejadian pada Bu Aiko. Simpelnya karena penghalang gereja suci yang terlalu keras, Tio jadi sangat kesulitan. Bu Aiko jadi ngebuff semburan apinya si Tio menggunakan percepatan fermentasi yang mampu menciptakan gas metana. Lalu semua gas itu berkumpul di sekitar Tio, tersembur dan akhirnya meledak sampai bisa meratakan gereja tersebut. Di saat Bu Aiko yang mengkhawatirkan orang-orang gereja tadi, Hajime menyayangkan karena bisa dipastikan akan mungkin ada orang yang bisa bertahan dari ledakan sedahsyat tadi. meski mencoba sekuat tenaga untuk meneguhkan diri, tapi sayang Bu Aiko tetap tidak kuat dan langsung menangis di tempat. Apa yang bisa Hajime lakukan saat ini hanyalah memeluknya sampai beliau berhenti menangis. Gak lama kemudian, Tio ngasih tahu tuannya ada seseorang yang berdiri di antara reruntuhan. Sosok botak itu seolah ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka bertiga. Meski tengah terburu-buru, namun godaan sihir kuno tetap jadi yang utama. Setelah mengikutinya, tibalah mereka di sebuah lingkaran sihir yang merupakan pintu masuk dari labirin tersebut. Sihir kuno yang disebut sihir spiritual pun berhasil mereka dapatkan, yang mana skill itu mampu membuat penggunanya memanipulasi jiwa, seperti yang dilakukan oleh Milady Reisen pada jiwanya sendiri. Hajime lalu terlihat membaca peninggalan Lausbarm selaku pendiri labirin Gunung Suci itu, yang dimana peninggalan itu berisikan informasi tentang syarat menaklukkan labirin Gunung Sucinya. Dimulai dari sang penantang yang harus memiliki 2 atau lebih bukti penaklukan, gak punya iman terhadap sang dewa, dan berhasil mengalahkan entitas dengan kekuatan dewa. Mendengar semua itu, udah jelas Hajime telah memenuhi semua persyaratan yang ada. Maka dari itu, sosok yang mereka temui tadi kemungkinan besar adalah Lausbarm yang menilai bahwa Hajime telah berhasil menaklukkan labirinnya. Hajime menduga labirin Gunung Suci ini memiliki konsep kehendak kuat yang tak tergoyahkan oleh sang dewa sama sekali. Singkat waktu karena sudah terlalu lama, pada akhirnya mereka berniat berkumpul kembali dengan Yue dan juga kawan-kawannya. Shin lalu mundur sedikit ke beberapa jam yang lalu. Nampaklah si Juku yang terbangun usai mendengar suara benda pecah tapi sangat kencang. Setelah berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, Bebanogawa yang belum tahu apa yang terjadi menyarankan supaya mereka tetap di dalam istana yang sudah dijamin keamanannya. Gak lama berselang, Nia si Maid datang untuk melaporkan sesuatu nih. Nia, Daikekkai ga yaburaremashita. Majinzoku no shinkou desu.
Singkat cerita, meski pada awalnya Beban Ogawa ingin mengevakuasikan warga kota ke tempat aman dan menunggu para kesatria kerajaan untuk melakukan rapat strategi, namun Eri menentangnya dan lebih menyarankan supaya mereka join dengan Komandan Milk dulu. Yang dimana menurutnya jumlah pasukan iblis yang mencapai 100.000 lebih itu hanya bisa dihadapi dengan kekuatan hero panggilan seperti mereka. Tanpa menaruh rasa curiga sama sekali, Beban Ogawa dan kawan-kawan langsung menyetujui usulan Eri barusan. Setibanya mereka di arena, nampaklah Wakil Komandan Jose dan banyak pasukan yang telah bersiap di sana. Dari semua hero panggilan, hanya Shizuku dan Yuka sajalah yang mencium ada hal yang mencurigakan. Tanpa bisa melakukan apapun, Shizuku hanya meminta Yuka untuk meningkatkan kewaspadaan. Setelah beberapa kata penyambut dari Jose, puncak keanehan pun akhirnya terjadi tepat ketika Jose mengeluarkan sebuah bola sihir dari sakunya. Meski Shizuku sempat menyadarinya, namun sayangnya semua itu sudah terlambat. Mimpi buruk pun benar-benar terjadi. Hanya dalam momen sepersekian detik itu, semua teman-teman sekelas selain Shizuku tumbang layas setelah ditusuk dari belakang. Dan dongonya di sini, Shizuku yang masih nggak paham apa yang terjadi sebenarnya malah menurunkan kewaspadaan ketika Nia datang menghampirinya. Setelah ditikam dan diborgol oleh Nia, nampaknya siluet yang tidak asing sedang menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari atas bangku penonton. Sontak Shizuku pun sangat-sangat terkejut melihat dan mendengar sosok tersebut. What the hell, boy? Ini takutnya. Singkat cerita, alasan dibalik Eri si cewek emot bocil SMP ini melakukan semua ini ialah menginginkan Beban Ogawa untuk menjadi kekasihnya. Jelas Shizuku merasa alasannya itu gak masuk akal sama sekali. Karena jika emang Eri menyukai si Beban, lantas kenapa dia sampai tega melakukan semua ini? Eri pun menjelaskan sifat si Beban yang tak mungkin pernah mengistimewakan orang lain dan cenderung baik terhadap semua orang itulah yang membuatnya ingin membuang semua sampah yang ada di sekitarnya. Sampah yang dimaksud di sini tentunya adalah teman-temannya. Eri yang punya jiwa pacar psikopat atau bahasa wibunya yandere merasa bersyukur karena telah terlempar ke isekai kayak gini. Karena jika di Jepang, jelas membersihkan dalam tanda kutip, tak akan mungkin bisa dilakukannya karena hukum yang terikat. Eri juga mengaku tak akan membiarkan siapapun dari mereka pulang ke dunia asal. Terkhususnya untuk si Beban yang harus tinggal bersamanya di dunia ini. Mendengar semua itu, Shizuku jadi menyadari alasan dibalik para prajurit yang mengalami kehampaan. Di mana itu semua dilakukan oleh Eri menggunakan skill nekromansinya. Mendengar mereka yang sudah tiada, Shizuku menolak untuk percaya karena nekromansi itu tidak bisa membuat jasad yang dikendalikan berinteraksi dengan orang lain. Eri pun memperjelas bahwa otak SMP-nya ini membuatnya bisa memodifikasi skill nekromansinya sehingga jasad yang dikendalikan tak akan kehilangan ingatannya sedikit pun. Ya simpelnya, Eri menggunakan sihir originalnya sendiri yang disebut pengikat jiwa olehnya. Bokuryu original kourei jutsu. Bakkonってところかなとは言っても死亡直後に一人ずつにしか使えないのは少し面倒だけどね。コウキくんもちゃんと抜根して僕だけのコウキくんにしてあげるからね。他の誰も見ない僕だけを見つめて僕の望んだ通りの言葉をくれる僕だけのコウキくん。Mendengar semua bacotan Eri sejak tadi, Suzu mengira Eri sedang berbohong saat ini. Akan tetapi gara-gara si Dongo ini satu nyawa akan melayang di tangan Eri sang psikopat engasan. Agaite modaete norotte miro yo. Sore demo omae wa boku no ningyou. Hai. Sungguh sangat biadab. Dengan sangat kejinya Eri membunuh Reichi, teman sekelasnya sendiri, dan membangkitkannya menjadi bonekanya. Sontak hal ini seharusnya sudah menjawab betapa psikopatnya bestinya itu. Namun idiotnya si Suzu ini tetap gak percaya sebelum akhirnya Eri mengungkapkan segala isi hatinya selama ini. Intinya, lagi-lagi gara-gara si Beban Ogawa, Eri yang gak terima dengan anggapan hanya Kaori dan Shizuku yang bisa dekat dengan si Beban. Hal itu membuatnya memanfaatkan Suzu yang kerjaannya cuma bisa hahaha gak jelas kesana kemari supaya dirinya bisa masuk ke dalam circle-nya si Beban.
Meski Shizuku ingin amuk-amukan, namun sayangnya itu semua sia-sia. Eri lalu memberitahukan bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah peran yang sangat cocok untuknya. Seorang sahabat yang akan membunuh sahabatnya sendiri. Eri berniat menjadikan Shizuku sebagai bidaknya yang nantinya akan ia gunakan untuk membunuh Kaori. Merasa muak dengannya, Eri terlihat akan melancarkan rencananya tersebut. Menggunakan sebuah pedang, Eri nampak akan membunuh Shizuku di saat itu juga. Shizuku yang merasa hidupnya tinggal beberapa detik lagi, menyempatkan diri untuk meminta maaf pada Kaori dari lubuk hati terdalamnya. Hingga pada akhirnya... Untungnya, Kaori dan Putri Lily tiba tepat waktu dan berhasil membalikkan situasi yang ada untuk sementara waktu. Namun karena kedongoan, kenaifan, dan tolol dalam membaca situasi, Putri Lily malah melepaskan sihir pelindungnya begitu melihat Hiatot yang datang seolah-olah habis berjuang seorang diri. Alhasil Putri Lily berhasil dibuat pingsan, disusul dengan hidup Kaori yang akan berakhir di tangannya. Meski telah tertusuk seperti itu, namun Kaori tetap berusaha keras melanjutkan castingannya tadi. Yang dimana berkat hal itulah satu arena berhasil disembuhkan di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Begitu terlepas, tanpa pikir panjang si beban ini langsung melesat maju untuk menghabisi beberapa bidak Eri sekaligus. Dari semua siswa hanya beberapa sajanya yang masih kuat untuk berjuang. Endo, Yuka, Atsushi, dan dua orang lainnya pun harus menghadapi lusinan prajurit sembari terus melindungi teman-teman mereka. Setelah Sakagami melindungi Suzu, ia memintanya untuk menggunakan sihir penghalang untuk teman-teman mereka. Namun karena memahami perasaannya saat ini, Sakagami langsung melempar Suzu ke rombongan dan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi mereka semua. Di lain sisi, Shizuku juga nampak sedang berjuang demi bisa mencapai bestinya. Iya, mari kita persingkat aja. Kenaifan tanpa batasnya si beban ini selalu aja menjadi penghalang. Usai dipukul mundur oleh Komandan Melt, nampaklah si beban yang muntah jus tomat, yang ternyata itu adalah perbuatan Eri yang telah memasukkan racun sewaktu ia menciumnya tadi. Di tengah para NPC yang cuma teriak-teriak gak jelas, Eri terlihat mendekati Kaori untuk membangkitkannya menjadi bidaknya. Namun yang terjadi... Setelah castingan berhenti akibat kemunculan Hajime, Tio, dan Bu Aiko di sana, nampaklah Hajime yang menganalisa situasi dan langsung bisa menyadari apa yang terjadi sebenarnya. Atas perbuatan Eri dan Hiatot, mereka berdua harus berhadapan dengan amarah Hajime yang bisa dipastikan telah memuncak saat ini. Sehabis melihat kondisi Kaori, Tio dan Bu Aiko pun diminta untuk menyembuhkannya. Sedangkan dirinya akan menghadapi Eri yang seriusan, sangat-sangat menyebalkan tidak hanya bagi Hajime, tapi bagi gua bahkan mungkin kalian semua. Tanpa rasa bersalah ataupun rasa malu karena sudah banyak bertingkah, alih-alih mengajaknya untuk join dengannya, bacotannya ini gak lebih dari pengalih perhatian supaya Reichi bisa menusuk Hajime dari belakang. Mengira itu akan berhasil, namun tanpa rasa ragu sama sekali Hajime langsung menembaknya begitu aja. Ekspresi tenang dan bahagia pun tergambar jelas dari raut wajah Komandan Melt saat ini. Hajime yang gak ingin berlama-lama akhirnya menggunakan Mezzelei-nya untuk menyapu bersih semua pasukan nekromansinya si Eri. Yuka dan Atsushi yang sudah pernah melihat dampak tembakannya Hajime langsung berteriak meminta teman-teman yang lain untuk menunduk serendah mungkin. Setelah itu, Hajime terlihat mendatangi Eri karena mengetahui dia udah gak punya rencana apapun lagi. Tepat ketika Hajime yang akan menembaknya, secara tiba-tiba Hiatot menyerangnya dengan harapan dia bisa menggantikan peran MC Arif Fureta untuk selamanya. Kesabaran yang telah habis membuat Hajime mencengkram lehernya, sembari si NPC dongo idiot dan menjijikan ini terus-terusan ngebacot menyalahkan Hajime karena telah merebut Kaori darinya.
Mendengar yepingan Yatot yang terus-terusan mengatakan akan membunuhnya, Hajime yang menyadari suara langkah kaki para monster yang mendekati arena pun jadi memiliki ide supaya Yatot bisa menebus dosa-dosanya selama ini. Situasi pun gak berhenti sampai sana aja. Kini giliran si Frida yang sudah sembuh total muncul untuk membumi hanguskan kerajaan Helix beserta Hajime dan partinya menggunakan 100.000 pasukan monster di dalam kerajaan dan 1 juta monster di luar kerajaan. Hajime yang udah muak dengan semua gempuran yang menghalanginya langsung mengeluarkan sebuah benda silver yang digunakan untuk menjatuhkan Hyperion dari angkasa. Hingga pada akhirnya meski mungkin dampaknya juga akan terkena para warga, namun Hajime mengaku nggak peduli sama sekali mau siapapun yang terkena serangannya barusan. Ia juga nggak peduli mau bangsa iblis ataupun manusia, berperang atau sejenisnya, namun sekalinya mereka menghalangi jalannya, Hajime akan membantai mereka semua tanpa ampun. Sebelum Frida pergi dari sana, terungkaplah sudah bahwa Eri ternyata bersekongkol dengan bangsa iblis dan membuatnya bisa mengamankan nyawanya untuk sementara waktu. Gak lama berselang, Yue dan Seiya baru datang menanyakan di manakah keberadaan Frida saat ini. Namun tepat di saat itulah mereka berdua nampak sangat khawatir dengan keadaan Kaori yang sangat mengkhawatirkan. Singkat waktu melihat Shizuku yang lemah seolah-olah sudah putus asa, Hajime langsung meminta Seiya, Yue, Bu Aiko, dan juga Tio untuk membawa Kaori ke puncak Gunung Suci. Sedangkan dirinya harus mengurusi Shizuku dulu supaya dia tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Sembari menangis, Shizuku menanyakan apakah ia bisa percaya padanya. Hajime meyakinkan bahwa dirinya pasti akan mempertemukannya lagi dengan bestinya itu. Isekai-jin no kisei-sha wa Hiyama Daisuke, Kondo Reichi, Shirasaki Kaori no 3 nin. Scene berpindah ke party Hajime yang masih berusaha menyembuhkan Kaori. Hajime lalu datang mencari keberadaan Bu Aiko saat ini. Setelah diberitahukan apakah Hajime yang menemuinya, yang ternyata masih menyesali buff OP-nya kemarin. Setelah membicarakan banyak hal dengan Bu Aiko, beliau mengaku masih belum bisa membenarkan cara Hajime, tapi itu bukan berarti ia bisa menyalahkannya juga. Apalagi jika dilihat dari semua situasi dan konsekuensi yang akan jauh lebih buruk lagi, segala perbuatan Hajime bisa dikatakan sangat masuk akal dan bisa dimengerti olehnya. Meski masih ada sedikit penyesalan dalam dirinya, namun Bu Aiko yang telah bertekad untuk terus mensupport Hajime, tentu beliau harus meneguhkan diri untuk melakukannya. Hajime lalu menanyakan hal yang sama seperti sebelumnya. Apakah sensei akan tetap menjadi sensei untuknya? Jika iya, Hajime memintanya untuk mendengarkan permintaan egoisnya saat ini. Sensei ni wa zaiyakukan wo idaite hoshii. Tadashiku tatakai, tadashiku seotte, tadashiku kunou shi, tadashiku yowane wo haku. Totemo ningen rashikute, skoshi mabushiku mieru. Ore ni wa mou kanjiru koto no nai mono da kara. Shikkari miteru kara sa. Sou sureba ore mo Nihon ni kaette kara, kitto ningen rashiku suboseru. Ucapan bak sedang melamar ini tentunya bukan tanpa alasan sama sekali. Yang dimana ternyata Hajime mengaku sudah tidak bisa merasakan satupun perasaan yang baru aja ia sebutkan. Jika senseinya ini masih bisa merasakan dan sanggup untuk menahannya, maka Hajime akan menjadikannya sebagai panutan untuk mengingat rasa kemanusiaan tersebut. Apabila Bu Aiko nggak sanggup menahannya, dengan senang hati Hajime akan meminjamkan punggungnya. Di keesokan paginya nampaklah Shizuku dan si beban yang habis sparring di arena. Meski terlihat biasa aja, namun si beban dan Putri Lili menyadari bahwa sejak kehilangan bestinya, ia selalu menatap langit dengan tetap memegang harapan yang diberikan oleh Hajime sebelumnya. Nah,
Di scene ini jujur aja gua harus dibuat sangat-sangat emosi bukan main. Karena sejak diselamatkan oleh Hajime, mau itu pas di labirin Orcus ataupun di arena tempo hari, si beban gak guna modal tampang MC anime tetangga ini gak pernah sekalipun berterima kasih ke Hajime sama sekali. Parahnya lagi, bisa-bisanya dia sekarang ngomong, "Jujur li, gue punya trust issue gitu ke Nagumo. Gue harap Shizuku gak bertemu lagi dengan Doski, Neng." Kalau gue di posisi Neng Lily saat ini nih ya, udah pasti 1.000.000% gue bakal mikir kayak gini. Ih, tong ente aja kagak ada kontribusi, udah ngomongin MC di belakang gini. Udah Zira Nora, tampang MC kampungan, Kang Gibah pula. Gak lama setelah Neng Lily mendangak ke atas, secara tiba-tiba ia seperti melihat sesuatu di langit. Yang ternyata... Setelah Hajime dan partinya muncul dari langit, Shizuku pun sangat bahagia dan langsung mencari keberadaan bestinya. Hajime pun ngasih tahu dia akan segera muncul, tapi Shizuku diminta untuk jangan sampai shock dengan penampilan bestinya yang akan sedikit mengalami perubahan. Shizuku pun agak curiga dengan gerak-gerik Hajime yang agak mencurigakan baginya. Dan ternyata... Kemunculan sosok Noin tentunya membuat semua orang waspada terhadapnya. Namun sebagai bestie satu sedotan es cekek, Shizuku bisa langsung menyadari bahwa sosok tersebut adalah sang bestie yang kini berubah jadi albino. Kaori, nano? Kaori da yo. Mitame wa chotto kawacchatta kedo, chanto ikiteru yo. Kaori di-buff dengan tubuh barunya kayaknya ya. Demi melepaskan rasa rindu dan khawatirnya, Shizuku langsung menangis bahagia mengetahui bestinya yang masih hidup saat ini. Setelah itu, Shizuku meminta penjelasan Hajime atas perubahan Kaori sampai jadi kayak gini. Hajime pun menyingkat penjelasan yang ada menjadi mereka mengamankan jiwa Kaori dengan sihir manipulasi jiwa, lalu memindahkannya ke tubuh Noin, sang utusan dewa yang telah dipulihkan. Naruhodo, zenzen wakaranai wa. Mendengar sang bestie yang gak paham, Kaori pun langsung menyederhanakannya, tapi tentu hal itu langsung membuat Shizuku sangat-sangat terkejut mengetahui Hajime dan partinya yang ternyata memiliki sihir kuno yang dianggap sebagai mitologi semata. Setelah nanyain kenapa Kaori malah pindah raga seperti itu dan mengira tubuh aslinya sudah tidak bisa dipakai lagi, Hajime pun langsung menjelaskan tubuh asli Kaori gak kenapa-napa sama sekali dan sudah diawetkan dengan sihir esnya si Yue. Sedangkan untuk tubuh barunya ini, Kaori sendirilah yang memintanya. Alasannya gak lain karena dirinya ingin jadi semakin kuat dari sebelumnya. Mendengar semua penjelasan itu, pada akhirnya Shizuku paham dan mewajarkan keputusan nekat bestinya yang gak pernah berubah sama sekali. Nagumo-kun, Yue-san, Shia-san, Tio-san, watashi no shinyuu o sukutte kurete arigatou gozaimashita. Singkat waktu setelah menjelaskan fakta dewa dunia ini pada si Beban dan yang lainnya, jelas si Beban langsung emosi karena baru menyadari selama ini mereka hanya sedang menari-nari di atas telapak tangan dewa Ehid. Tololnya di sini si Beban malah nyalain Hajime yang gak pernah ngasih tahu mereka sama sekali. Hajime pun menekankan meski ia ngasih tahu sekalipun, tak mungkin ada yang percaya dengan ucapannya. Di saat si Beban yang mendengar Hajime yang menolak melindungi dunia ini dari sang dewa jahanam itu, sontak Doski kembali amuk-amukan karena merasa, "Lu punya kekuatan, lu kudu melindungi dunia orang lain, coy." Mendengar bacotan tanpa henti darinya, Hajime mewajarkan si Beban yang akan selalu menyandang gelar beban dalam hidupnya. Ia menekankan bahwa kekuatan ada bukan untuk memenuhi kewajiban, melainkan digunakan saat mereka ingin melakukan sesuatu. Di malam harinya nampaklah rombongan si Beban yang join dengan party Hajime waktu makan malam. One-sama no osoba, shitsurei shimasu. Naze one-sama? Mari kita persikat aja. Intinya di sini ketika mereka mendengar Hajime yang mau pergi ke labirin Haltina di hutan timur, Lily minta nebeng karena kebetulan arahnya searah dengan wilayah kekaisaran.
yang mana tujuannya ke sana nggak lain untuk membahas tentang penginvasian bangsa iblis dan monster, serta dosa besar gereja suci yang menganut Dewa Ehid. Meski diizinkan, namun Hajime menekankan ia tak akan mengantarkannya menemui sang kaisar sama sekali. Dongonya di sini, si beban yang mengaku tak akan membiarkan Putri Lily ikut dengan Hajime yang gak pedulian dengan nasib warga isekai, memutuskan buat join dengannya supaya bisa mendapatkan sihir kuno juga. Awalnya Hajime ogah-ogahan mengizinkannya dan lebih ingin ngasih tahu lokasi semua labirin yang diketahuinya. Akan tetapi bisa-bisanya si Bu Aiko ini cepu soal Hajime yang sempat menyinggung mereka semua yang akan langsung mokat begitu memasuki labirin besar. Di tengah suasana canggung yang terjadi, Shizuku memohon supaya Hajime mau meng-carry mereka untuk kali ini aja. Ia merasa situasi akan sangat berubah jika saja mereka bisa mendapatkan setidaknya satu sihir kuno juga. Mendengar semua permohonan mereka, nampaklah Hajime yang tersenyum tipis-tipis dan langsung menerima permintaan mereka. Dari keempat waifunya ini hanya Kaori sajalah yang tidak menyadari maksud sebenarnya dari husbu mereka. Singkat cerita, nampaklah Hajime yang memanfaatkan privilege MC haremnya untuk disuapi oleh Kaori dan para waifu lainnya. Melihat hal itu, tentunya Shizuku yang belum terpapar virus privilege MC pun masih agak risih dibuatnya. Selepas menyuapi Hajime, Kaori yang tipis-tipis mau menikmati bekas suapan Hajime tadi, auto dikatain hentong sama Yue. Merasa nggak terima dikatain begitu, Shizuku beralasan cuma sedang menikmati hidangannya doang. Semisalnya pun ia benar-benar menikmati bekas bibirnya si Hajime, justru Tiola yang harusnya dikatain olehnya. Dan ya, kedongoan terus-terusan berdatangan tanpa henti padanya. Yang mana kali ini, Tio ingin meminta hadiah pada tuannya atas semua jasanya tempo hari. Hajime pun terpaksa mengalah dan mengaku akan mengabulkannya selama ia sanggup. Akan tetapi karena Tio yang meminta supaya tuannya itu memainkan bumper belakangnya seperti saat pertama kali mereka bertemu, jelas Hajime langsung menolak dan menyuruhnya untuk tidak bertingkah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mendengar sangkalan Hajime barusan, Bu Aiko, Yuka, Nana, dan juga Taeko langsung membuat pernyataan terbuka bahwa apa yang dikatakan oleh Tio barusan adalah sebuah kebenaran. Seiya dan Yue pun turut mendukung pernyataan mereka, dan hal tersebut sudah jelas membuat Shizuku semakin gak paham dan meminta klarifikasi darinya. Merasa emosi dengan semua fakta yang dilayangkan padanya, Hajime yang anti fakta pun terlihat akan mengabulkan permintaan Tio tadi. Singkat waktu menjelang pagi, nampaknya Hajime dan Yue yang sedang berduaan membicarakan tentang perjalanan mereka yang harus segera diakhiri supaya mereka bisa cepat-cepat menjemput Miu dan juga Remiya. Di tengah berduaan, gak lengkap rasanya kalau para waifu gak datang untuk melengkapi kehangatan di pagi hari ini. Beberapa jam setelahnya, nampaknya party gabungan Hajime dan party numpang di carry yang akan segera berangkat. Sedangkan rombongan Bu Aiko akan menetap di kerajaan untuk berjaga-jaga. Tepat ketika matahari terbit, cahaya pun menyinari kerajaan Helik yang mungkin juga menjadi pertanda masih ada harapan di masa yang akan datang.